Halo semuanya, kembali bersama saya Denny Darko dan Property Observer di podcast Mata dan Telinga. This is your tools to fit your soul. Bersama saya, ini seseorang yang Anda kan tahu Pareto Law, di mana 20 dan 80% itu akan selalu berimbang. Tahukah kalian bahwa 20% uang yang beredar itu adalah uang yang diperebutkan oleh 80% orang-orang yang hidup. Sedangkan 20% sisa, orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang smart, ini mengelola 80% uang yang kita bahkan tidak pernah lihat. Nah, figur ini satu figur yang orang-orang 20% ini tuh sedikit sekali terekspos. Tapi saya banyak sekali mendapat pelajaran saat saya menonton konten-konten beliau ini dan saat dia diundang di banyak sekali podcast atau acara-acara televisi. Nah, ini adalah seorang yang sangat suka berbagi. Saya salut sekali dengan beliau. Ini adalah Jennifer Jill Supit. Halo Mami. Wadidaw, dalam loh tadi introduction-nya. Enggak, tapi serius loh Mami. Jadi gini, memang 20-80 itu ada. Gitu ya? Iya, jadi kayak misalkan kita ke Bali nih. Dulu tahu karena saya ini arsitek interior, ada hotel-hotel yang per malamnya itu ratusan juta. Betul. Sedangkan kita aja milih hotel 5 juta sama 3 juta itu bisa pening lama banget gitu loh. Nah, tapi orang-orang ini memang orang-orang yang memang terpisah dari orang-orang yang 80% ini tadi, dan kita tuh nggak pernah tahu hidupnya tuh kayak gimana. Oh gitu ya. Nah, iya. kontenmu ini tuh, Mami ini adalah orang yang 20%, tapi mau berbagi ke yang 80% seperti apa? Udah terlalu berbagi kali, udah terlalu terekspos kali. Nah, ngomong-ngomong berbagi, Mami, kita nanti akan ngobrol, tapi ngobrolnya menggunakan kartu tarot. Nah, ini dia. Iya. Nggak ada domino ya? Nggak, domino nggak ada gambarnya. Nanti dari semua kartu ini, keluar kartu apa? Saya akan bertanya berdasarkan kartu itu tadi. Oke. Ya. Oke. Seru juga Sambil diacak kartunya, terus pilih 5 kartu. Udah gede yang juga nih. mana saja. Waduh. Enggak. Oke deh. Ajun sehat ya? Amin, baik-baik. 5 ya? Iya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, urutan keluarnya jadi begini tadi ya. Ya. Oke. Seven of Coins itu seorang petani menanamkan benih, dia tumbuh, dan orang-orang tuh menganggap kalau wah ini tumbuhnya subur, keren banget dan sebagainya. Tapi dia ini nggak satisfied dengan apa yang dia capai. Apakah mungkin karena manusia memang selalu seperti itu, atau memang terjadi sesuatu? Tapi buat orang-orang ini keren banget. Nah, tolong ceritain Mami, gimana sih? Buat gue nih, lu nanya gue nih sekarang ya. Rasanya jadi yang 20% itu seperti apa? Karena kan balik di sini, Mami ini kan lahir ya sudah dalam kondisi yang semuanya Amin. ya dipunyai. Puji Tuhan. Dan walaupun itu kita nggak bisa memilih ya, tapi gimana sih rasanya hidup? Terus juga kan menyeberangi generasi yang ini kan Mami juga lihat anak-anak gaul zaman sekarang itu seperti apa, zaman dulu. Gimana sih rasanya? Singkat aja. Oke, kalau buat aku beda banget ya. Didikan tuh pasti beda. Gitu. Didikan orang dulu kalau dibilang sama didikan ya sekarang gue didik anak gue. Iya. Beda banget. Bedanya seperti apa? Dulu itu keras, tidak pakai materi tapi pakai bibit bebet bobot. Ini Mama Resita ya? Orang tua aku ya, yang penuh dengan kerja keras, tanggung jawab, sopan santun, Iya. menghargai orang dan menghargai diri lo. Kalau yang sekarang kita punya orang tua aku yang ngalamin, gue nggak mau anak gue kayak begini, gue nggak mau anak gue susah, jadi terlalu gampang, terlalu enak, terlalu disodorin semuanya. Jadi mereka tidak ada effort. Kalau seandainya orang tua nggak pengen anaknya susah, bukannya memang Itu biasa, betul, itu satu. Tapi menurut aku, gitu ya, menurut aku yang aku sudah alamin dari aku sebagai anak dan aku sebagai ibu sekarang yang punya anak, ternyata salah. Salahnya gimana Mami? Kalau aku itu terlalu manjain. Mami ini merasa terlalu memanjakan ke anak-anak. Bukan aku aja, aku dan almarhum suami ya, bapak dan anak-anak aku ya, manjakan dalam hal segala-galanya.
hampir dikatakan mereka tidak ada usaha untuk berjuang kali ya, kalau bisa dikatakan. Berjuang dalam artian because everything is already provided di situ. Lo makan sudah ada, lo mau berangkat sudah ada mobil, lo nggak perlu teriak. Mereka cuma keluar kamar, masuk mobil, berjalan. Perjalanan kemana mereka juga nggak tahu kok, karena mereka tidak melihat ke depan. Oke. Itu jadi yang wah kita terlalu jangan sampai nanti mereka ini takut ketakutannya kita itu menjadi mereka tuh malas dan manja. Berarti Mami merasakan bahwa ada perubahan yang Mami dulu tidak menyadari itu, atau menyadari tapi nggak enak, atau bagaimana? Kok sampai sekarang ini ngomong begini? Iya sih, sebenarnya gue sadar tapi gue menikmati juga waktu saat itu. Contohnya apa Mami? Oke, dalam hal misalnya suka balap tuh misalkan. Misalnya ya, anak aku yang nomor 2 itu dan nomor 3 ya, khususnya nomor 2 deh, itu pembalap dan dia tinggalnya di luar di Itali. Setiap minggu, setiap bulan tuh pasti ada balap. Ya, keliling Itali, keliling Eropa lah. Yeah. Berangkat dong pastinya, ya kan. Nah, in between that process ya, untuk mereka ke sana dan itu intinya semuanya udah provided. Kurang perjuangan itu kurang. Karena mungkin ya pada saat itu bukan yang mereka mau. Waktu saat itu mereka tidak mau jadi pembalap, gue rasa mereka. Tuh, Mami bilang seperti itu karena memang merasakan sebagai seorang ibu atau bagaimana? Iya, karena gue lihat seperti itu. Karena kayaknya itu beban banget buat mereka. Oke, ayahnya kan memang pembalap sukses pada zamannya itu. Bukan pembalap, suka balap. Okay. Teman-temannya pembalap hebat ya. Zaman pada zamannya gitu kan. Yang it's a prestige. It's something kalau buat gue kalau perempuan merek, tas. Yeah. Kalau buat laki, apalagi kalau bukan otomotif. Iya. Pasti. Kalau kita udah tua ya anak kita geber lah. Yang penting lo di luar negeri, yang penting lu balap ini, yang penting gue ngeluarin duit dolar. Oke. Tapi kan banyak sekali orang yang 20% tadi Mami emang begitu kan? Iya kali ya. Gitu. Iya, gue nggak tahu kalau ini gue ngerasain. Iya kalau dalam aku iya begitu. Tapi ternyata kan tidak baik. Betul. Tidak baik, tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa dalam hal ini. Kepribadiannya mereka. At the end mereka cuma balik. Kan yang mau mama papa ya. Sakit kali. Sebenarnya mereka ini nggak salah. Yang salah tetap orang tuanya ya. Betul. Kita mau, pokoknya kan kamu waktu itu kan aku bilang aku cuma mau balap waktu itu. Bukan berarti gue harus begini-begini. Iya, bukan yang jadi aku jadi kau di kerjaan ya. Iya. Gitu. Yang terbebani harus menang. It's not the winning kan, tapi the process. Nah, winningnya juga enggak, ya kan, prosesnya juga enggak, kedewasaannya mereka, malah menjadi bitter, menjadi kepahitan buat mereka, menjadi kepahitan yang against kita sebagai orang tua tuh kayaknya, wow, orang nggak ketemu orang tua lama, anak di luar negeri kok seneng mestinya, ini pasti alamat gue disuruh fitness, dia disuruh latihan, disuruh, yang kayak beban buat mereka itu. So I don't think they enjoyed it. Dan itu hanya salah satunya. Ada banyak sekali. Banyak sekali. Ini yang salah satunya yang anak aku juga mengatakan yang, ya, can you just relax, gitu. Ya, kalau ini kan, wah tapi kan ini kan gue mau ini, kita udah buat keluarin duit bang. Pak, aku nggak minta ini loh. Kan papa yang minta, papa yang bikin gini. Walaupun mau dibalikin seperti apa, tetap egonya orang tua itu ada. Kapan menyadari bahwa ini bukan yang benar? Sebenarnya gue udah menyadari lama. Tapi gue juga terhanyut dengan suasana. Menikmati juga dong. Of course, siapa sih gak menikmati? Menikmati kita, wah jalan-jalan dan segala macam yang walaupun cuma balapnya Sabtu dan Minggu, cuma 2 hari. Tapi gue di sana bisa 2 bulan. Kan gitu ya. Jadi ibaratnya yang, of course gue nikmatin, gue akuin, gue nikmatin. Tapi ya, jadi ini bertentangan sama gue dengan didikan orang tua gue dan gue mendidik anak gue. Dan akhirnya gue ada satu gesekan yang berhubungan sama yang di atas. Gitu. Yang tersebut jadi gue yang at 1 minute gue sadar, at 1 minute gue enggak. Jadi gue kayak orang yang paling munafik pada saat itu. Wah gila ya, gue munafik. Terus gue kalau doa gue balikin ke Tuhan gini. Kan dia ya kepala rumah tangga. Gue kan ngikut ya Tuhan, lu jangan malah sama gue dong. Itu pembelaannya begitu pembelaannya gue. Supaya gue gak merasa malu sama Tuhan. Supaya gue gak merasa orang yang munafik. Sementara gue tuh keluar gue gak suka orang munafik.
Yeah. But I was. Yeah. Yeah. I was. Menurut aku I was. Gue tahu itu salah. Dan itu kan nggak boleh kita membenarkan sesuatu yang salah. Apalagi untuk anak. Kita kalau sayang anak, kita memang harus kejam. Kejam dalam arti tega. Yeah. Gitu. Supaya aku baru belajar yang kalau anak lo benci sama kalau seorang anak benci sama orang tuanya dalam arti mendidik, berarti pendidikan kita itu benar. Benar ya. Oke. Kalau gue waktu itu mencari yang penting anak gue sayang. Oke. Karena artinya mami ini kalaupun lihat kayak orang-orang yang mohon maaf nih nggak sekaya mami, nggak memiliki itu, tapi ternyata mereka mendidik anaknya dengan tadi itu berarti merasa iri juga. Banget. Gue gak ngiri dengan apanya, gue ngiri cara mereka mendidik itu kan. Ternyata ini aku ya versi aku ya. Gue bilang duit itu tidak mendidik anak ya. Ada waktu itu saatnya yang gue saat nangis ya. Gue bilang Tuhan kalau memang harus gue miskin ya supaya anak-anak gue tahu diri, supaya suami gue tahu diri, please do. Itu apa yang pemandangan apa yang membuat mami sampai harus berpikir seperti itu? Kejadian apa, Mami? Bukan kejadian, tapi yang ini was out of control semuanya. Karena semuanya tuh udah terima kasih Tuhan semua berkatnya, terima kasih semua yang sudah aku dapat, yang ada sampai sekarang itu yang. Tapi I wasn't happy. Anak-anak juga jauh dari gue. Ya mereka yang ibaratnya yang everything bukan satu rumah tangga yang baik menurut aku. Waktu almarhum masih ada berarti? Iya, bukan satu rumah tangga yang baik. Kita tidak ada waktu untuk jalan makan. Oh iya? Bayangin loh, rumah segitu gede, ruang tamu setiap lantai ada ruang tamu. Iya. Ruang makan gitu ibaratnya ya, dapur dan segala macam. Kita makan atau kita keluar itu suami almarhum bawa teman atau anak-anak bawa. Ibaratnya ada kita bersama, tapi tidak. It wasn't a contact between husband, wife, or parents and kids gitu. It wasn't a family dinner kind of thing. Tidak. Mungkin kita pernah 2-3 kali selama gue menikah 24 tahun ya. Waktu sebelum menikah, sebelum almarhum meninggal. Gitu. Mungkin 2-3 kali. Apa itu 2-3 kali itu? Merasakan tadi itu? 2-3 kali maksudnya makan sama suami dan anak. Berapa tahun? 24 tahun. 24 tahun maksimal 3 kali makan bareng semuanya satu meja makan. Gitu. Yang tidak main handphone ya. Iya. Yang tidak main handphone, yang hanya anak-anak aku dan suami. Gitu. Dan itu ya, kalau gue nggak punya memori kan berarti nggak ada ya, Seng. Iya. Gitu. Tapi boleh dibilang berarti kan itu sesuatu yang bahkan nggak seorang yang punya uang itu nggak bisa ngebeli waktu makan bareng sama. Nggak, sayang. Kalau udah punya uang, waktu lu hanya nyari duit. Tapi kan uangnya udah ada, ngapain maksudnya akan nggak akan pernah cukup kan, di sini udah dikasih lihat. Iya tahu bener, tapi maksudnya it's just kumpul sama keluarga makan, nggak harus nunggu Natal dan sebagainya kan? Enggak, betul. Natal pun juga kita kan rame-rame, nggak pernah juga Natal anak-anakku dan suami. Berarti mami ngelihat orang yang duitnya nggak sebanyak mami. Gue iri dengan tukang beca. Maaf ya, karena zaman gue ya, waktu gue kecil kan gue ngeliatin tukang beca ya. Oh iya nggak ya. Maaf, waktu saat itu pun juga sama orang tua aku juga seperti itu, tidak separah ini. Tapi dalam artian kita tetap ada family, tapi ada family value tuh ada. Gitu, family value-nya ada. Tapi begitu mama mulai kerja gitu kan yang widih, ya buat aku jawaban mereka pasti akan bilang, ini buat siapa yang memangnya? Iya. Betul. Ya. Begitu juga dengan suami. Gue begini untuk siapa? Tapi kadang-kadang itu kan sebenarnya adalah excuses kita saat itu tadi kita nggak bisa providing time, family time untuk anak-anak dan keluarga kita. Gue nggak bisa menjawab untuk on behalf of him gitu ya. Nggak ini untuk kita. Kita pun nggak bisa ngomong kan. Walaupun aku minta gitu kan, aku bilang oke, anak-anak lu mau kita family dinner nih mau hari apa? Jangan hari Sabtu deh, karena aku masih mau jalan sama pacar. Oke, minggu ya, tiap minggu ya. Kejadian cuma 2 kali sih, 3 paling top 3. Karena memang gue gak ada memories of that. I did not have a memory of that. Dan itu pun antara suami harus pergi duluan, gitu. At the end ya gue sama anak-anak, gitu kan. At the end ya kita akhirnya nelfon yang, woi ini makanan banyak lu kesini yuk, kan gitu ya. Iya, hanya begitu aja. Jadi it was 2-3 kali dinner, mungkin cuma paling maksimum 2 jam kita bareng.
Tadi pas sebelum mulai kan Mami bilang duit itu sebenarnya nggak bisa beli apa-apa atau apa tuh? Nggak bisa beli apa. Bukan. Kita perlu duit. Maaf ya, bukan gua nggak munafik. Kita perlu duit, kenikmatan, kenyamanan itu betul. Tetapi kalau lo mau ngomongin hati, lo ngomongin kenyamanan hidup lo, ya dalam artian your soul, it's not money. It's not money. It's the time, it's the love, it's the caring. Lo kan suka ya. Gini loh. Gue ngambil contoh, gue nggak bisa ngomong yang lain ya, tapi yang gue contoh dari diriku itu, yang jalan-jalan yuk, oke, jalan nih, kita ketemu dia dengan bla 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 gitu ya, aku bisa datang sendiri gitu, oke ya, gue yang masuk toko misalnya, itu simple aja, gue masuk toko di depan, so it wasn't, it's still like that, gitu, gue nikmatin, tetap gue nikmatin itu semua, tapi wouldn't be nice kalau kita kayaknya nggak jalan pegangan tangan juga enggak kali ya, gitu, karena dia padahal nggak ada masalah apa. Oh nggak ada, bukan pegangan tangan iya, tapi dalam arti gini, dia pakai handphone, gitu ya, pasti ada, it's gotta be a business call ya, apa segala macam gitu. Iya, gue tidak menyalahkan, tapi memang that was hampa, itu hampa aja, hampa because I needed the love, bukan soal belanjanya, walaupun nice, tapi ngobrol aja kali ya. Ngobrol, jangan ngobrolin cuman masalahnya, tapi yang how was your day? Kan enak ya. Kayak di film-film orang bule loh. Gimana sekolahnya kan? Tadi? Yang you make me breakfast atau apa kayak lo. Simple thing. Buat gue, jadi gue menghargai yang kecil bukan yang besar sebenarnya. Gitu. Tapi ironi ya, pas orang-orang itu berusaha mengejar sesuatu, dan kalau boleh dibilang kalau seorang wanita, Mami Pel ini kan sudah sukses, sudah punya semua, anak sudah ada, iya betul, iya kan, bisnis juga akhirnya bisa ngurusin itu dan semuanya gitu. Tapi ternyata masih ada kehampaan itu. Banyak kehampaan itu, gue tidak bisa saat itu tidak punya kedekatan, bukan kedekatan, my family value with my kids atau with my husband, late husband, seperti itu. Itu aja. Ya, there's no dari keluarga besar. Supit misalnya atau wakil itu ada, tapi kalau intim kita dia sampah gitu. Tapi waktu dulu komunikasi bagus, komunikasi dalam artian lu punya masalah, I solve it. Jadi nggak ada permasalahan keluarga, rumah tangga, tidak ada. Tapi as a woman gitu, lu kan perlu juga diperhatiin ya. Lo how was your day? How was your day? Bukan yang checklist lo. Pagi gue harus gini, gue harus ini. Telepon anak gue, kan anak gue di Itali, terus yang satu begini, satu. It was just a checklist. It wasn't something that I like to doing. Nggak jadi memori. Enggak sayang, enggak. Waktu kecil dulu memang membayangkan akan seperti ini. Oh tidak sama sekali. I have my dreams karena gue tahu. Bukan gue tahu ya, waktu saat itu gue udah punya segala macam. Makanya dalam artian keluarga aku cukup mampu, ya cukup berada, dan itu bukan cuma untuk di Indonesia, kita juga punya di luar gitu kan. Jadi tapi my dream was gue kalau mau kawin, gue punya rumah kecil, halaman yang besar banget supaya anak-anak gue bisa main di situ. Kayak Little House in the Prairie itu ya. Yeah, that's all bullshit sih sebenarnya, cuman that was it, just yang hidup simple. Hidup simple out of everything. Karena gue yang di otak gue udah punya. Apalagi yang gue mau cari. Iya, itu pertanyaannya kan itu kan. Iya kan. Tapi I want to see my kids grow up. Gue tidak melihat anak-anak gue tubuh besar karena mereka tidak ada sama gue. Amerika, Itali, gitu kan. Pulang kalau Natal atau kita ke sana pun mereka punya agenda sendiri. Ya kita di situ jadi turis kan. Iya, betul. Ini satu kartu kebayang banyak hal yang kayak kita ke kartu berikutnya lagi. Tapi ini kayak tadi dengerin belum selesai dicerna, dan jujur aku nonton yang bareng sama Densu. Itu I think that was something out of the box. There was something out of the box karena itu memang I thankful karena mungkin udah lama banget gue gak nangis. Udah lama banget gue tidak mengeluarkan isi hati gue sebenarnya, atau nggak the real story sebenarnya. Yang orang tahu kan yang wah I am superwoman gitu kan. Yang gue nggak tahu superwoman di hadapan siapa ya. Tapi I was shit gitu.
Dan untuk kalian semua, kalian sebelum menonton ini nonton dulu di sana. Itu keren banget ya. Di sisi bawah Densu ini seorang yang ternyata dia jago loh ya untuk memancing. Dia memancing jago, tapi juga ternyata dia juga punya satu titik yang sama aku. Tuhan itu tadi ya. Betul. Ya. Yang kita bukan benci sama Tuhan. Gue tantangin Tuhan seperti itu gue bilang. Padahal kan kalau di Nasrani itu masuknya kan mencobai Tuhan. Itu kan nggak boleh kan sebenarnya. Gue cobain bukan dalam artian apa sih? Gitu. Iya kan? Ini what? I already got this. Lo kasih lagi tambah gede. Gue tahu diri. Yang ini kan nggak tahu diri. Kalau lo nggak bisa ngerubah dia tuh lo jangan rubah gue. Dia kan kepala rumah tangga. Kenapa lo nyucer gue ya? Kenapa mesti gue nangis setiap malam ya? Betul. Kenapa gue mesti minta maaf sama Tuhan atas tingkah laku gue, sementara dia baik-baik aja. Pulang bawain gue hadiah. Gue mesti bilang apa? Terus kalau gue ngomongin, kembali lagi moto utama kita itu kan, yang gue buat emang untuk siapa? Untuk anak dan keluarga. Gue nggak mau anak-anak gue susah. But you are making them susah now. Kalau lo ngeliat gue di atas nih ya, sorry, I want you to rest in peace. Coba lo lihat ke bawah, susah say. Sebenarnya enakan beliau ya. Sekarang udah. Tapi untung Tuhan kasih gue masih banyak umur agak panjang ya. Semoga lebih panjang lagi. Untung bukan gue yang metong duluan. Gitu. Kalau gue yang mati duluan, gue nggak tahu anak-anak gue kayak tambah apa. Oke. Betul, karena anak-anak gue tidak punya kedekatan sama bapaknya. Selain urusan balap, keuangan, laporan. Kehidupannya sama gue. Yang kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Memang mungkin apa itu tugas seorang istri dan suami gue nggak tahu ya. Sebagai ayah dan ibu, tapi itu yang itu adalah peran kita di situ. Tapi orang tua melihat itu nggak pernah kayak ngasih tahu ke mami. Orang tua gue, gue tutupin dong. Gue tutupin. Karena orang tua, apalagi ibu gue ya, itu tipikal yang apa sih lo udah punya, kok lo jadi matre ya Jen? Gue nggak matre, mam. Gue juga nggak kepengen. Gue bilang gitu, gue juga gak kepengen. Kadang gue cuma milih barang sesuatu yang gue tidak pernah pakai. Sampai sekarang masih ada harganya di situ. Lo bisa lihat di situ. Belum, masih ada boxnya, masih ada harganya. Kagak. Yang gue pakai itu aja sampai jebol. Berarti sebenarnya mami sama kayak anak-anak yang balap pun mereka itu mungkin saja nggak punya passion di situ. Passion belanja sih ada sih semua produk. Passion belanja sih mungkin semua apa yang tapi it was jadi becoming gue ribut juga bentar lagi. Akhirnya main akal-akalan. Loh, masa untuk seorang Jennifer Jill ada akal-akalan? Gimana akal-akalannya? Main akal-akalan misalnya, gue mau ini. This is biasa kan. Kalau gue kan korban iklan juga ya kadang-kadang ya. Semua wanita gitu ya. Oke, gue lah yang paling gue tahu deh gitu. Gue korban iklan. Hanya sekian yang ada di dunia. Balik. Gue mampu. Itu bahkan nggak sama Indonesia kali ya? Enggak sih sebenarnya itu. Cuman ada kan biasa kan 100 di dunia gitu kan gitu. Balik. Gue ngeliat barangnya juga enggak. Cuma nunjuk doang, cuma ngeliat dari biasa kan top wah ini Old Store yang bla 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 yang si pokoknya yang wah ya kan langsung. Mam, gue tinggal forward. Mau lucu kali. Apa tuh hidup gue? Kalau bukan akal-akalan. Apa gue pakai? Tidak juga. Prestis aja akhirnya gue ikut-ikutan kayak gitu. Iya. Cuman ini kalau seandainya orang-orang ya yang di posisi yang sama kayak mami, mungkin mereka benci kali yang dengerin gue. Ya atau benci atau kalau enggak malah ya I feel you. Semoga kalau memang pada istri-istri kadang gue tahu ada banyak juga ya seperti itu. Semoga sebab kita di sini bukan kok kita di sini, gue di sini atau waktu saat itu kita tidak bisa berbicara. Kita juga punya standar lo istri, lo diem. Ini dia culture istri dan suami istri atau Asian atau ke seluruh dunia? Asian kali ya kalau gue taunya. Kalau di luar kayaknya they very equal. Ada komunikasi yang baik gitu kan yang we can talk gitu. Respect betul. Tapi bukan berarti lo tetap salah apapun tetap suami yang menang. Ini kan udah tipikal kita ya. Ya gue mau merubah itu gak mungkin. Kan lahirnya gue dulu setelah Bu Kartini ya. Kalau gue sebelum Kartini gue rubah itu. Ya kan gue rubah gitu. Bahwa kita benar-benar. Dan mereka berarti
ada kemungkinan besar sekali merasakan yang sama, tidak punya kedekatan dengan anak. Dan Kedekatan sama anak punya, suami yang tidak punya kedekatan sama anak. Oh, karena Bukan mereka gue. kerja terus ya. Aku punya kedekatan yang baik dengan anak. Tapi kedekatan suami dengan anak juga perlu untukmu dong. Perlu dong, karena kan mereka kan boys ya. Iya, They need mereka perlu seorang apa sih laki-laki, what do you call an idol atau a figure. Iya. So I become jadi Batman juga lah gue kan. Dua-duanya. Jadi makanya gue juga agak tomboy akhirnya kan, yang supaya bisa gabung sama anak-anak. Mam, ayo mam kita jalan-jalan ke sini. Suami gue kan very convert, no you go. Yeah. Gitu. Yeah. I go clubbing with my kids, kita nongkrong bareng. So kedekatannya gue akhirnya terlalu dekat. Yeah. Gitu terlalu dekat, tapi yang it was of course it's good. Cuman kan bukan itu. Mereka kan need a father figure. Yeah. Dan waktu almarhum meninggal, aku rasa anak-anak aku juga belum, menurut aku sekarang pun juga masih belum dewasa ya. Waktu saat itu lebih lagi belum dewasa. They were just enjoying their luxurious life. Gitu. Okay. Ini kartu The Four of Coins, di mana satu orang dia ini memegangi sesuatu yang dianggap berharga. Dia takut sekali kehilangan. Dan saking takutnya dia ini jadi kalau dibilang ya takut untuk melangkah, melakukan apapun dalam hidupnya. Nah pertanyaannya, kalau tadi pernah sampai ngomong, Tuhan kalaupun ternyata harus dibikin miskin untuk agar anak-anak ini bisa untuk struggle itu tadi. Ya. Jadi sebenarnya ketakutannya itu bukan miskin dong ya? Bukan miskin. Ketakutannya apa? Gini, karena pendidikannya, bukan cara kita mendidik waktu itu. Ya, bersama almarhum itu kan semuanya materi. Oke. Ya, tidak menghargai waktu. Tidak buat aku. Waktu itu momen ya? Momen gitu yang gue coba mendidik. Ya tapi di sini kan gue nggak bisa nyalain suami gue kan. Apapun yang suami gue iyain atau was wrong pasti gue iyain juga kan. So jadi kita tidak mendidik anak-anak kita itu untuk punya satu karakter dalam artian yang kuat untuk survive. To survive dalam artian tanpa without materi ya. Gitu, kita lupa untuk itu. Kita lupa bahwa kita itu hidup itu nggak ada yang tahu. Bahwa kita ini duit itu tidak bisa bikin lo hidup untuk selamanya kan. Betul ya. Ya kan. There's no program on that. Nggak ada aplikasi untuk itu. Yeah. Ya kan. Itu aplikasinya yang di atas. Dan duit itu dan anak-anak ini berlimpah lah. Berlimpah dengan materi dan segala macam. Gue takut. Ya, yang gue takutin itu adalah gue tidak dikasih kesempatan sama Tuhan atau umur panjang untuk melihat anak-anak gue to be a man. Dalam artian dibaptis deh. Itu belum. Dibaptis waktu lahir, kecil ya. Itu kan ya, istilahnya gini loh. Kalau dibuat gue harus baptis anak gue yang kedua kali, itu adalah mereka tahu siapa Tuhan mereka. Jadi bukan karena Bukan keturunan. karena gue. Iya. Ya gue please Tuhan supaya itu sama tetap ya di jalur yang sama, mereka tetap mengakuin gitu kan. Supaya mereka sadar. Dan mereka mau mengambil kesalahannya mereka. Kan kalau di Kristen ya, kita ngomongin Kristen karena aku Kristen, itu ada katarisasi yang dimana mereka mengambil sumpah, mengambil satu tindakan itu mulai saat ini dosa mereka tanggung. Sampai saat ini kan belum. Itu impian Mami. Gue bukan soal berat sama bebannya mereka dosa, gue terima dosanya karena itu dosanya mereka pasti dosa gue, karena gue yang buat mereka seperti itu, ya kan. Tapi mau sampai kapan? Karena Mami juga nggak tahu. I don't know. Bukan karena gue nggak mau. Gue mau. Kalau ada aplikasi gue bakal hidup sama selamanya, gue mau. Gue terima semua kesalahan. Kalau bisa dibeli ya. Kalau bisa gue beli itu sama Tuhan. Yes. Tapi kan gue nggak bisa. Gue nggak tahu. Kejadian waktu almarhum aja kita baru 2 bulan. We were having fun di Amerika. Itu di US. Di Amerika. 2 bulan. We were having fun dan kita itu bawa banyak orang. Bukan banyak bawa. Kita bayarin banyak orang. Wih. Dikit aja Mami ceritain itu waktu itu kejadiannya gimana sih? Kejadiannya ya, kita kalau dari itu lagi kita ngomongin Vegas, ngomongin siapa sih nggak mau gambling ya, Amerika come on ya. Oke, having fun, kita udah lupa jam udah berubah ya kan anten. So we don't know anything, lupa diri lah semuanya, ya kan. Capek dan kita pulang ke Jakarta itu aku ingat itu malam Minggu, ya.
kita pisah pesawat semua, suami pisah, aku pisah dan anak aku pisah karena kita punya satu kebiasaan seperti itu. Itu kebiasaan orang-orang yang 20% tadi loh. Mereka selalu seperti itu. Biar kalau ada apa-apa, ya enggak. Iya. I'm sorry, I have to say that yes. Gitu karena anak laki. Yes, gitu betul. kan. Jadi ibaratnya meneruskan iya, betul. Itu seperti itu memang. Jadi kita 3 pesawat lah beda-beda ya. Malam minggu suami duluan, baru aku, baru anak-anak, ada anak aku lagi sama grupnya gitu. Jadi it was 3 different time. Itu malam minggu, hari minggunya. Nah ini dia nih, lucu nih sebenarnya. Waktu hari minggu ada undangan, minggu malam, undangan kawinan. Dia mau bawa anak-anaknya semua ke kawinan ini karena ini satu kehormatan kali ya, gitu kan, karena sahabat. Gue larang. Gue larang dengan keras gitu. Jangan lu sentuh anak-anak ya. Jadi gini, itu pagi gue ingat banget ya, kita semua panggil orang salon, manicure pedicure gitu kan ya. Bra. Terus ya taruhlah jam 1-an gitu. Kalau gereja kan waktu itu belum ada Covid ya. Itu gereja kita suka jam 5 atau jam 7. Gitu. Jadi abis selesai dia, terus anak-anak, aku manicure pedicure, it was coming to jam 3 gitu. Terus dia suruh anak dia, suruh Philo, ayo Phil ikut papa. Gue ingat banget gue di komputer, di ruang komputer tuh gue bilang, lo mau bawa kemana? Ikut. Oh belum semuanya, anak gue yang nomor 3 tidak ikut balik karena dia kan kita waktu itu nganterin dia ke Amerika. Sorry, jadi dia nggak ada. Jadi anak yang kedua, ya yang ketiga, yang satu udah balik karena dia udah menikah kan ya. Jadi cuma ada yang nomor 2 dan nomor 4. Cuma ada 2. Dan nomor 4 gitu. Terus aku bilang mau bawa kemana? Ikut. Oh no, lo aja yang pergi. Bukan gitu, sorry. Lo yakin? Begitu. Kita malam Natal, malam tahun baru, dilewatin semua. Tahun baru kita nggak ke gereja loh Nyo. Gue manggil dia Nyo, gitu. Kita nggak ke gereja loh Nyo. Gue bilang gitu. Udahlah nggak apa-apa lah. Gue bilang gitu. No, lu aja. Anak-anak ada yang ikut. Anak-anak ikut gue. Gereja dulu. Gitu kan. Oke, kalau gitu habis gereja kita makan. Gitu, gue ke undangan dulu sebentar, gue sebentar di situ, habis itu kita dinner ya, kita ketemuan di satu hotel, Oke, nggak ada masalah, aku ke gereja, dia ke acara kawinan, gitu, dia tahu banget gue tuh paling nggak suka kalau gue di gereja gue diteleponin, dan gue nggak suka kalau anak-anak gue atau dia pun di gereja tuh main handphone, dia nelponin gue mulu. Waktu di situ. Pas malam itu ya. Sampai gue tuh harus keluar dari gereja untuk bicara. Gitu. Gue bilang, what? Apa Nyo? Ngapain? Lu gila ya ngapain? Bener. Jadi kalau dipikir antara was funny, was like, what? Waktu saat itu gue bilang, sarap lu kan gue di gereja. Iya. Dia tahu. Di gereja udah mulai. Halo. Udah ntar. Ya cepet. Ya. Terus dia WhatsApp ke anaknya gitu kan. Terus Litman aku cuma gini. Gue cuma gitu doang kan. Ya. Dengerin aja dulu. Nah, gak lama telepon lagi. Belum selesai. I was like agak furious ya sebenarnya ada yang. Iya. Saya udahlah. Balik lagi. Aku bilang ntar kali ya. Aku ingat Mami bilang kan orang cuma seminggu 1 jam lo taruh telepon lah. Ini buat Tuhan kita dengerin lah gitu. Mestinya gue gak angkat. Mestinya gue gak angkat gitu. Jadi gini tunggu ya, kita agak sedikit backup. Suami gue tuh punya satu kita punya satu, kalau dibilang rules itu, mau jam berapapun gue telepon, lu harus angkat. Apapun kesibukan lu harus angkat. Begitu juga dengan anak-anak gue. Jadi gitu. Jadi ini kayak ancaman melebihi Tuhan. Di situ yang gue bilang gue kalah sama Tuhan. Dia kalah lah. Dia Tuhannya gue. Bukan Tuhan yang asli. Gitu. Jadi waduh. Gue tahu gue di rumah Tuhan. Tapi gue tetap 3 kali gue keluar masuk. Gitu. Dan itu gue duduk sampai keluar kan jauh ya. Iya pasti. Gitu. So that was a waste of freaking time gitu buat gue. Tapi gue takut. Gue takut ribut.
Gue takut pasti I don't know lah ya. It was a toxic ya. Jadi maksudnya nanti ributnya tuh yang kemana-mana. Dipikirnya gue nggak di situ, dipikirnya inilah, dipikir macam-macam gitu. So it wasn't nice lah. Udah masuk, oke ya. Karena Philo juga datangnya sama teman sahabatnya, sama Jeremy, kita pakai 2 mobil. Gitu. Aku sama yang paling kecil, Philo sendiri. Balik nih. Aku juga bilang, ya kita udah on the way ya. Gitu. Ke hotel? Iya, enggak. Aku pulang dulu ke rumah. Oh, balik. Sama aku pulang dulu. Nggak tahu kenapa aku pulang dulu pokoknya. Gitu. Baru nyampe, nggak dijawab ya. Gue pikir dia masih ya. Kalau gue dia ngangkat sih bodo amat nih gue. Kan gitu kan. Yang penting I already told them we finish ya. Kita ya udah deh. Kita pulang aja dulu. Gitu. Dia pulang baru nyampe dapat telepon dari supir ya. Bu, ke rumah sakit Bunda yang gue udah lewatin. Kan gue di Paulus ya, di Menteng. Iya, arah balik ke Ancol. Jadi udah gue lewatin kan itu. Bapak-bapak. Oke, gue tahu pada malam itu kan dia sama teman-teman sahabat-sahabat dia yang dari Ambon datang. Tuh, baliklah di situ. Kita itu nggak pakai basa-basi lah. Semuanya kita balik ke sana. And I saw him gitu ya di UGD. Udah nggak segala macam. I had the feeling already. Terus udah aku telepon anak gue yang kedua, yang ketiga yang baru nyampe. Gue nggak mau tahu caranya gimana lo pulang. Mam, kalau itu kan you have a visa, school visa nggak bisa. Nanti kita dicoret lagi. Gue nggak bisa masuk. Betul. Gue nggak mau tahu. I think your father will die. Mami ngomong gitu? Iya. Bilang, what? Pulang sekarang, gue nggak mau tahu. Ya. Urusan sekolah lo, gue nggak peduli. Lo pulang, lo cari tiket, gue nggak mau tahu. Aku nggak usah pakai, tidak ada sekolah manusia siapapun yang lo harus minta izin. Gue ngizinin lo. Ya sampai keluar lagi yang gue bayar semuanya. Lo pulang. Ya mau sekolah mana yang nggak terima lo, gue bayar. Gitu ya, whatever it is. Ya 2 hari pasti kan nyampenya ya. Gitu. Udah cari udah. Habis itu ya that's it ya. Senin, jadi malam Senin ya berarti ya, itu ke Minggu, malam Senin dia masuk rumah sakit. Hari Jumat meninggal. Tapi anak-anak udah ada semua ya? Anak-anak udah ada. Jadi anak Jetro sudah balik hari Rabu kalau nggak salah nyampe ya dia. Ya 2 hari lah dia bisa ketemu adik bapaknya. Gitu. Yang tidak ketemu selama di rumah sakit itu yang paling kecil karena gue nggak kasih. Gue nggak kasih gitu. Tapi pas meninggalnya sudah gue bawa ya. Gue bawa. Gitu. Jadi ini dia gue bilang. Gue takut kita nggak tahu waktu. Kalau lo belum, you don't know who your God is. Lo nggak tahu. Lo tidak menyebut nama Tuhan lo. Lo tidak percaya dengan siapa Tuhan lo. You're gone. Lo boleh jadi anaknya Jennifer. Gue nggak kepengen lo jadi anaknya Jennifer. Lo masuk neraka jadi anaknya Jennifer. Percaya sama gue. Tapi kalau jadi anaknya Tuhan, lo masuk surga. Paling enggak lo bener. Paling enggak apapun yang lo buat, lo masih ada turn back. Tapi lo jadi anaknya Jennifer, semua hal yang gak benar pun gue bikin surga. Gue akan lurusin. I'm be there for you. Tapi kan gak boleh gitu. Karena dirimu gak ada terus di situ setiap saat. Ya. Sampai gue pernah bilang sama Tuhan ya, dalam doa gue, boleh gak kalau emang lo kasih gue masuk surga, gue gak mau masuk surga. Kenapa Mami? Gue mau jadi setan, gue bisa nakut-nakutin anak gue. Supaya anak-anak gue takut sama Tuhan. Supaya anak gue tuh takut setan. Anak gue semua takut setan. Takut aja gitu. Biarin. Please kasih gue itu. Supaya gue jaga, bukan jaga, supaya mereka admit who their God is. Bukan gue bilang anak-anak gue gak tahu Tuhan. Tidak, tahu. Gitu ya. Tapi you know you need a reassuring kan. Gitu. Gue mau lo sadar datang ke gue, gue mau dibaptis dong. Terima kasih. Bukan yang gue suruh, gue gak mau itu lagi. Gue gak mau nyuruh anak-anak gue dengan kata-kata lo harus. Yang mereka buat, yang mereka harus adalah lo harus sadar. Bukan dari ibu lo. Tuhan juga gak akan nyadarin lo kalau lo gak mau sadar. I'm sorry. Disitulah kelebihan kita sama setan.
Tuhan ngasih kita kelebihan agak. Sebenarnya gue gak ngerti juga Tuhan cara pikirnya gimana. Udah tahu tuh manusia gila semuanya ya. Udah tahu manusia tuh kayak setan sebenarnya, melebihi setan. Bisa jadi Tuhan. Ya, karena gue merasa gue Tuhan kok waktu saat itu. Ya, why would you do that Tuhan? Lu gak ngasih mereka, punish them. Gue minta sama Tuhan, jadi gue boleh gak gue jadi setan? Jangan bawa gue ke atas, biarin gue ke tenayangan. Let me just stay there. Supaya mereka, paling gak gue bisa biarin deh Tuhan, bodoh amat deh. Gue korbanin gue untuk dapetin 4 jiwa, gak apa-apa. Saking sayangnya sama anak ini. Tapi gak boleh kan? Betul. Kalau lo sayang lo didik, bukan lo jagain dari segala macam yang gak benar. Betul. Dari yang mesti yang benar lo bikin jadi yang it's not right. Iya. Gitu. Itu dia. Jadi yang apa? Gue merasa gue sukses kali dalam hal yang mereka pikir gue sukses. Tapi kalau dalam seorang ini gue no, I'm not. Gue belum. Dan masih berusaha untuk itu. Oh ya, it's a learning process. Jadi gue kayak kejar tayang kayak di sinetron. Serius, sejak gue keluar dari Polda, gue menghargai waktu. Gue menghargai waktu dalam artian bukan yang gue dikit-dikit udah jam gitu, tapi gue menghargai waktu untuk say what you love. Udah gak ada waktu untuk ngebenci, udah gak ada waktu lo untuk nyalain orang. Apapun itu. Just love yourself, love God. Just that. Gak mungkin lo gak dikasih berkat. Berkat lo sudah ada setiap hari. Gak ada yang mesti lo cari lagi. Ini gak untuk dirimu aja ya Mami? Gue udah gak perlu apa-apa. Untuk semua orang. Gue bukan gak perlu apa-apa, sorry. Iya. Yes, of course buat ya, semua. maksudnya kan orang-orang yang belum sekaya dirimu pun ini kaya itu apa sih definisinya, gue gak ngerti. Gue udah kaya tapi gue gak merasa kaya. Itu rakus apa bukan? Gue tanya sama lo, itu rakus apa enggak? Gue melihat orang-orang lain, gue cemburu banget. Tukang beca, tukang bajai, apalah yang di luar itu. Main gaple, ngerokok, anak 8, rumah bocor, ketawa lo. Ketawa dia. Penghasilan cuma segitu, dia masih bisa ketawa, berbagi. Pulang makan bareng sama anak-anaknya jongkok. Sama anak-anaknya. Gue rumah segede gitu, baru-baru gue ketemu anak gue. Pakai iPhone, maksudnya pakai intercom. Satu rumah telepon, where are you? What the fuck? Gitu, ya, gue gak nyeselin. It's not something, tapi gue sedih yang sekarang gue mau memperbaiki. Semoga gue dikasih umur panjang sama Tuhan. Amin. Semoga anak-anak gue juga bisa ngerti kenapa. Ya, karena susah. Sekarang lo ngomong sama anak sekarang itu, mereka mendewakan Google kali ya. Gitu, dalam artian apa ini? Kalau kita nggak bisa ngejelasin, mereka Google kan. Betul. Kadang-kadang kita mau ngejelasin, udahlah ikutin aja deh kata mama. Gue juga nggak bisa ngejelasin sebab anak-anak gitu kan. Ya kalau kita dulu, ya lu dengerin aja orang tua. Iya, nggak boleh jawab. Dibacot, cetar, dapat tamparan. Sekarang kita nampar anak kita langsung ditelaporin, kan gitu. Bener gak? Jadi yang sedih di situ buat gue. Gitu. Gimana caranya ya? Gue juga kadang-kadang suka bilang sama anak gue, jangan sampai kamu nyesel kalau mama udah nggak ada. Jangan sampai, please ya. Aku bilang, mama minta peluk dong, mama mau dipeluk nih, pokoknya tiap malam kamu semua harus datang ke kamar mama untuk peluk mama. I don't care lah, yang penting lo peluk gue deh, gitu. Yang penting gue tiap hari muka lo mau keluar masuk, pokoknya just give me a kiss, hug me, tell me you love me. Karena kalau gue udah mati lo bilang lo sayang sama gue udah gak denger lo sayang. Tuhan bisa denger lo, tapi kan Tuhan bukan messenger ya. Gitu. Tell me you love me now. Mumpung gue lagi bagi hidup. Itu bukan cuma buat anak-anak gue, buat orang-orang. Begitu juga doang gue ke orang tua gue, ke bapak gue, ke adik-adik gue, ke orang-orang itu. Yang mungkin gue dulu bukan sombong ya, gak peduli sama orang. Dalam artian yang bukan gak peduli. Itu yang sekarang gue bisa telepon, "Say, how are you?" Kalau aneh sih. Kalau dulu kan kita harus punya maksud. Karena kan kita tahu orang itu juga sibuk. Iya, mungkin ya. Mungkin gue salah satu dari orang-orang. Tapi sekarang itu adalah definisi menghargai waktu. Ya, gue berbagi, gue just checking on my friends, on my close friends.
Kenapa ya gue mikirin lo? Padahal gue gak mikirin. Sebenarnya gue cuma mau say hi. Just wanna say hi gitu kan. Just tell them that ya orang-orang yang sudah gue merasa selama gue di dalam juga menghargai gue, yang benar sayang, yang perhatian, you give them back lah. You give them that back. Terus yang kalau orang bilang, lu gak mau ini balik, gue gak ada waktu untuk benci sama orang. Gue I don't wanna waste my time. I do not wanna waste my time. Gitu. Oke, kartu berikutnya ini kalau ini tuh teh atau apa, ini tuh kental banget semuanya, maksudnya. Semoga bisa dicerna ya. Yes, iya. Maksudnya saya termasuk yang aku kehilangan ibu udah nggak ada. Tapi saat mendengarkan seorang ibu ini berbicara, itu ini sama. Aku juga kehilangan mama. Gue belum sempat bilang sama ibu gue sayang sama dia. Jadi waktu mama mau meninggal, gini, gue tuh punya satu kepribadian atau apa, I don't know what it is gitu, kayak Dewi penyambut nyawa kali ya. Gitu, gue tahu tiap kali orang yang sakit habis ngomong sama gue pasti meninggal. Jadi waktu itu nyokap gue udah 4 bulan minta gue duduk di samping dia, gue gak pernah mau. Karena ngerasa itu. Karena gue bilang, dengan bahasa gue, ada bokap gue nyokap gue. Nanti begitu gue ngomong sama lo mati lagi, Mam. Ya bener. It happens. Gue cuma bilang, ulang tahun anak gue yang paling kecil 19 Mei. Ibu gue 20. Gue bilang, Mah, gue mau pulang dulu. Ya, si Eca ulang tahun. Jangan sampai gue dimusuhin juga sama anak gue. Ya, lo tunggu gue ya. Nanti gue balik. Paginya gue udah tahu she was going to, dia udah buka kuteksnya, cincin, apa namanya, kuku palsu, gigi palsunya, dia gue udah bilang aduh, gitu kan. Bukan cuma mama, ada beberapa om aku, teman-teman aku yang kejadian sama seperti itu. Jadi yang sampai mereka tuh kalau gue nggak mau bilang sama lo kalau mereka di rumah sakit, habis itu mereka meninggal, lo gitu. So I had these things yang waktu dia bilang apa sih mah, gue cuma bercanda gitu kan, sih mah, dan dia cuma tarik gue, dia ngomong sama bokap sama gue, gitu ya, dengan ada sesuatu yang dia cerita, apa yang dia omongin, gue cuma dia udah, terus begitu dia udah it's gone, lo tahu, itu kan dia kita punya tempat tidur yang rumah sakit punya ya, yang kita taruh di bawah rumahnya, yang bisa naik turun gitu ya, dan dengan untuk 1 orang itu. Lo tahu ibu gue kan cancer ovarium, so that means kan di perut gitu ya. Dan mungkin gue sekarang kurusan, waktu itu kan gue gemuk ya. Gue bisa loncat di atas ibu gue. Gue loncat di atas ibu gue giniin, Resita lo bangun nggak Resita? So adik gue sudah ibaratnya udah jauh hari, udah prepare kali ya, mereka udah punya closure, gitu, ibaratnya udah punya closure sama mama. Tapi mami belum waktu itu. Gue nggak tahu closure gue mesti kayak seperti apa. Yang gue tahu, gue sayang sama nyokap gue nggak mau nyokap gue mati. Itu aja. And then gue merasa waktu selama 4 bulan gue tidak mau ada bersampingan sama nyokap gue, berdua saja. Aku merasa I did her spare time, gitu. Tujuannya itu waktu itu. Menurut gue, tapi kan itu kan Tuhan punya waktu ya. Tapi ternyata kan dibuktiin lagi sama Tuhan, dibuktiin lagi sama Tuhan, gitu. Begitu juga dengan suami. Kenapa gue bisa duluin semuanya? Gitu. Jadi yang I have this really bad lo mengundang gue untuk kawinan, lo undang gue untuk tahun pesta-pesta, gue nggak datang, tapi lu datang orang lagi di rumah sakit atau meninggal pasti gue datang, karena gue kayak I relate to that, gitu. Jadi ini closure yang seperti ini, hal ini yang, tapi gue nggak belajar waktu nyokap gue, gue tidak belajar bahwa untuk menghargai waktu itu, gue tidak, gue baru belajar sekarang. Dan sebenarnya ketakutanmu, fearmu tadi di kartu sebelumnya itu adalah kalau itu ternyata harus kejadian ya sama. Iya. Gue mungkin tahu. Iya. Do they know? Iya, betul. Do they know? Iya. Gitu. So dengan adanya semoga gitu ya. Tapi kan hopefully anak gue juga bukan tipikal yang nontonin ibunya. Gitu kan. Tapi lucunya ada anak gue yang paling nomor 3, Mas yang Densu itu,
udah sekian lama gitu, dia tiba-tiba dia WhatsApp yang curhat segala macam, maaf ya mama bla bla bla, Dino apa ya mama, waduh gue nangis. Gue bilang, lu kenapa ya dek, gitu, kamu kenapa dek? Udahlah pokoknya mama, I just want you to know that I love you, pokoknya maafin lah gini. Setelah nonton itu, Aku nggak tahu, dia nggak mau bilang. Anak-anakku tuh gengsi. Anak-anakku tuh gengsian semuanya. Anak nama juga anak laki ya. Jadi yang they are not expressive like me. Anak-anak gue itu yang dididik sama bapaknya nggak boleh nangis. Lo paham? Itu sedih loh. Itu gue nggak setuju loh apa itu. Gue nggak setuju kalau laki nggak boleh nangis. Menurut mami gimana? You have to. Itulah. Itu kan emosi yang dikasih sama Tuhan. Yeah. Kenapa lo mesti tutupin? Nggak. Emang kalau lo nangis lo banci? Emang kalau lo nangis lo banci? Gue hargain itu laki siapapun. Gue sembah malah. Lo hebat. You can get in touch with your, berarti lo didikan ibu lo hebat. Yeah. Karena ibu lo itu yang pakai hati. Emang laki pakai otak. Yeah. Itu didikan memang udah, it's just like that. Yeah. Jadi gue menghargai banget. Gue sayang sama orang seperti itu. Maksudnya gue bilang itu hebat, itu didikan ibunya. Yeah. Dan sorry to say yang gue lihat itu yang orang-orang yang tidak mampu ini, yang punya hati. Maaf ya, gitu. Gue nggak bilang orang kaya nggak punya hati, enggak. Iya, tapi mostly yang dilihat adalah itu ya. Pride, maju terus, jangan mundur. Sayang, ini anak-anak kecil. Lo mau bikin mereka kayak apa jadi prajurit? Yeah. Jadi apa tentara untuk perang di mana? Yang mereka perangin adalah diri mereka. Yeah. Gitu, it's not them. They have to get to know them. Untuk mengetahui diri lo sendiri, berarti lo harus mengetahui Tuhan. Karena Tuhan itu kan ada di dalam hati. Betul. Ya. Menurut aku seperti itu. Yeah. Jadi kalau lo tergerak di sini, gimana? Gue cuma bisa nangis kalau mama nangis. Tapi kan kalau gue udah mati gue gak nangis ya. Ya, padahal tangisan itu masih diperlukan untuk dia hidup. Exactly. Dan punya anak. Exactly. Gue pengen jadi kalau memang Tuhan ngizinin, gue cuma mau umur panjang, bukan untuk harta dan segala macam, tapi untuk melihat paling tidaknya anak-anak gue kenal Tuhan, anak-anak gue punya keluarga, bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, tidak seperti didikan mereka yang kita didik dulu. Gitu. Ya, ambil yang baik, lepasin yang jahat, yang nggak benar, yang mana. Aku akuin kok mereka tidak banyak waktu sama bapaknya, itu aku akuin. Jadi mereka sendiri juga tidak tahu jadi bapak atau jadi laki-laki yang benar. Gitu ya. Yang mereka tahu adalah sekarang jadi anak Jennifer. Gitu. Yang ibunya sayang, ibunya apapun akan dibuat. Masih gue buat juga itu. Neraka dijadiin surga juga bisa kan? Ya. Dan itu bukan sesuatu yang gue banggain. Buat orang mungkin bangga, gue bisa jaga anak gue. Mampus loh ibu-ibu, sorry ya. Gue bilang mampus loh kalau kayak gituin anak lo. Selesai. Jadi sebenarnya uang itu gak akan bisa menjaga mereka ya? Enggak, untuk cuman beli baju, makan, wealth dan segala macam. Tapi kan mami bilang kan kalau ini kekayaannya ya kalau dulu itu 5 generasi sekarang 3 generasi juga mereka sampai mati kan akan tetap kaya kan? Iya kaya, tapi hampa lo matinya juga nggak bakal ada orang yang, karena lo nggak punya, lo tidak menyentuh anybody's heart. Lo tidak menyentuh. Dan itu nggak ada hubungannya sama harta. Nggak ada dong, nggak. Lo bisa lihat, gue pernah ya ada beberapa kali datang ke funeral ke rumah duka. Oh, kaya banget. Saya kan 3 hari ya biasanya ya. Iya. In total mungkin 300-400 orang kali yang gue lihat. Datang ke situ. Gak ada apa-apanya sayang. Malu gue. Lu baru bisa lihat lo hebat kalau lo meninggal. Ya kita gak bisa lihat ya. Iya, betul. Tapi lo bisa lihat orang. Ya. Itu how they touch people's life. Bagaimana mereka bisa menyentuh orang-orang. Ya. Dengan keberadaan mereka. Waktu mereka kenal itu orang. Ya. Lo inget Jennifer gak? Ya. Gak usah pakai Jennifer Supitna deh. Ya. Mungkin abis ini di Denny Dargo, mungkin I want that. Tukang becak kayak siapa, mungkin kameramen lo, bukan karena mereka sebagai kameramen, tapi there's gotta be something yang I want. Gue keluar dari manapun, gue pulang, gue meninggalkan pesan-kesan ke semua orang yang ada di sekeliling gue waktu saat itu. I want that.
Jadi juga jangan kaget kalau nanti kalau gue meninggal yang datang itu gembel, yang datang itu tukang pengemis, yang aneh-aneh, yang nggak mungkin nggak pakai sandal, karena gue lebih banyak sama mereka daripada yang sama yang di atas. Di atas bukan Tuhan ya, maksud gue yang orang-orang yang mungkin kalau yang mereka datang mungkin karena gengsi ya. Iya. Gitu. Tapi kalau yang mereka yang datang, mereka mungkin akan tidur sama gue, nungguin peti jenazah gue, sampai gue dikubur pun mereka masih nungguin sampai 40 hari gue rasa di kuburan. Itu gue jamin. Yang mereka ya datang udah bawa amplop turut berduka cita, ya udahlah, makasih. Iya. Gitu. Ini bener loh Mami, maksudnya kalau sampai setelah nonton yang Densu terus terharu dan gini, ini pun juga sesuatu yang tadi aku sempat berkaca-kaca karena ya jadi keinget banget sama almarhumah nyokap ibu. Ini pasti ada satu hal yang ya saat seseorang menjadi ibu itu beda saya. Iya. Beda. Iya, kalau mereka jadi ibu. Nah ini kita anak gue kan laki semua. Iya. Jadi banci, mereka jadi kan nggak juga mereka beranak kan ya. Gitu. Tapi how can they appreciate their wife? Kembali lagi, if they see waktu itu rumah tangga orang tuanya itu tidak baik. Padahal mereka mungkin nggak sadar loh, itu nggak baik. Menurut mereka itu baik. Ya iya dong, baik orang ke US berapa tapi kan bulan. Tapi kan gue nggak mau itu terjadi sama mereka. Ya. Nanti akhirnya hampa lagi kan itu. Yang don't just appreciate lah, appreciate aja apapun yang lo dapat, appreciate, bersyukur. Always bersyukur walaupun itu nyebelin, walaupun itu bersyukur. Gitu. Jangan speak up kalau memang itu tidak benar. Gitu, tolong ngomong. Gitu. Jadi yang anak-anak juga gue bilang kalau mama salah, bilang mama salah. Yes. Gitu. Mama juga nggak gengsi bilang minta maaf. Yeah. Gitu. Jadi untuk jadi orang tua jangan gengsi untuk minta maaf sama anak lo. Dan gue juga mau anak-anak gue datang ke gue kalau mereka minta maaf, mereka tahu apa yang minta maafin. Yeah. Tahu gak lo salah lo di mana? Enggak, karena disuruh aja sama papa. Jangan. Makanya itu tadi kan pengennya mereka memang baptis sendiri. Yes, datang ya. Tapi kalau nggak datang juga kesel juga ya gue ya nunggunya ya. Iya. Gitu. Jadi yang ini yang Tuhan, kembali lagi doa gue yang sama. Lo sentuh dong, gue udah nggak bisa. Gue merasa gue boleh dengan kekerasan, ancaman, tapi kan itu datangnya dari gue Tuhan. Yeah. They don't know whether it's dangerous or not, atau mereka butuh Tuhan apa tidak. Ya moga-moga mereka dengar ya. Amin. Dan orang-orang yang lain yang juga merasakan bahwa mungkin dipikir ini semua mereka sudah mempersiapkan dan membekali anaknya, tapi saat tidak ada kehadiran Tuhan. Asuransi gak mempan sayang. Asuransi pokoknya untuk 70 tahun sampai anak gue gak mempan sayang. Nggak mempan itu nggak ada urusannya. Lo dapat duniawi tapi lo di sana kosong. Gitu. Gue lebih suka anak-anak gue, bukan lebih suka ya dapatin dua-duanya. Ya secara materi mereka kecukupan, tapi kayaknya akan hati mereka bisa berbagi itu bukan cuma untuk duit aja kan, tapi kan berbagi itu bisa menolong, bisa mengasih berkat, bisa menyentuh people's heart. Be positif aja lah. Gitu. Nah, ini The Page of Cups. Ini kayak tadi kan semuanya tentang perasaan, tentang emosi, tentang semua. Bahkan saya pribadi, ini belajar banyak tentang emosi dari seseorang yang kalau dibilang harusnya ini obrolannya tuh tentang bisnis loh. Gimana sih caranya mempertahankan lebih baik lagi, dan cerita tentang yang di Densu bahwa gue nikah itu sama seseorang yang ya itu tadi kalau nggak sama levelnya lebih tinggi tapi bisa keangkat jadi seperti itu. Tapi ini maksudnya malah banyak pembelajaran tentang hati, tentang cinta, tentang Tuhan dari obrolan kita tadi. Nah dari sini kalau tadi kan turning point saat almarhum Pak Max meninggal kan. Waktu akhirnya kemarin itu rehab. Polda. Selain masalah menghargai waktu, apa sih yang akhirnya tadi aku sangat-sangat in touch dengan sangat-sangat touch dengan gue akan lebih menghargai saat gue bisa menyentuh orang lain. Betul. Dan orang yang datang itu akhirnya karena dia merasa mungkin sebagian kecil hidupnya ini disentuh oleh ceritamu. Betul. Dan mereka akan mengingat namamu walaupun mungkin gak akan kenal. Ya. Nah, apalagi yang akan dilakukan? Karena sepertinya ini adalah misi. Iya, gue nggak tahu ya kalau mau ngomong
kita mau berbagi secara materi, gue nggak tahu ada angka berapa pun nggak akan cukup. Iya. Dan itu nggak susah untuk menyentuh itu tadi. Ya, buat gue angka berapa tuh nggak akan cukup untuk kayak wah kita berbagi itu akan terus menerus ya kan. Tetapi kalau lo mau ngomongin ini sejak aku keluar dari Polda ya, aku banyak belajar tentang diri aku dan juga dapat satu keinginan untuk berbagi bukan ilmu yang tidak baik, tapi juga educating keluarga. Mungkin di sini ada satu acara yang aku mau lagi sedang garap, Detoxit namanya. Detoxit itu kan mungkin orang kalau dengar detox itu kayaknya drugs, ngedetox diri ke drugs. Bukan racun lah ya. Gitu kan. Nah, racun ini kan bukan cuma drugs ya. Memang episode 1 sampai 5 apa 6 itu ada mengenai drugs gitu. Tapi ini Detoxit ini adalah acara apapun siapapun itu kita semua manusia ini kita perlu di detox. Mentally and physically gitu. Abusing ya kan, alkoholik kayak mau itu ngerokok, ngebully kayak sexual kayak whatever, all that yang anak-anak sekarang stres, ya nyilet apa sih itu namanya itu ya kayak gitu yang psikis yang gampang banget mentalnya itu goyang sekali. Termasuk sosmed juga. Kalau sudah addiction udah itu akan jadi toxic. Itu dia kan, it's detox yang sampai anak-anak kan dulu kan aku ingat sampai was a big viral yang ibu-ibu udah kesel dengan anak-anaknya yang wah mata sampai pada juring pada ini kan yang which is that's bad, itu kan addicting ya. Nah, ini acara ini adalah kita mengupas, bukan cuma mengupas tapi tidak juga memojokkan instansi manapun, tapi mau dibawa kemana nih generasi anak-anak sekarang, termasuk anak-anak gue, anak-anak lo, gitu kan ya, yang mana wadah yang perlu kita, yang orang tua ini untuk ngarahin, ini kayak apa sih kalau mereka adiksi, udah adiksi belum, gitu, kayak gimana dan apa itu, gitu, kemana mereka larinya, terus kalau mereka soal drugs, kita mau kasih tahu, gitu. Lu mau main drugs ini panjang ceritanya, bukan cuma lu. Kalau lu sebagai pemakai gue bilang itu bukan korban. Lu nikmatin, bukan lu nikmatin lah. Masa lu nggak nikmatin? Bego banget kalau lu pakai korban. Lu udah pakai drugs lu nggak nikmatin. Korban siapa? Keluarga kan. Oh iya betul. Keluarga. Terus yang di sini diurusin nih, mereka mau polisi apa segala macam. Keluarga ditinggalkan ya. Keluarga siapa yang ngurusin? Malunya mereka misalnya, or apapun itu. Ya. Utang juga mungkin. Pasti mami. Ya kan, apapun itu. Where do they go? Terus kalau memang belum ketangkap anaknya atau apapun, tapi yang kayak gimana sih? Ciri-ciri kasih. Karena setiap substance itu kan berbeda. Oh begitu ya. Ya jadi jangan mikir drugs itu satu index dan sabu efeknya dan semua sama tidak ada. Semua efeknya beda. Dan lebih beda lagi kalau lo tidak mengenal diri lo. With yourself, your mind. Ya, kalau lo gampang goyang, lo nggak usah pakai apa-apa, lo ditaruh di pojokin, lo udah gelagapan, lo jangan pakai deh. Ya, gila lo. Iya kan? Nah, ini tempat. Jadi program ini aku pengen orang tua khususnya ya, atau juga siapapun yang punya penyakit ketagihan ini apapun dalam segi apa, to speak up, ngomong. Mau itu apa yang lo, gue diginiin sama ini, gue digituin waktu gue direhab, gue sempat bayar ini lo, gue harus bayar segini, ngomong bukan untuk mojokin, tapi gue pengen juga orang-orang yang di atas bapak-bapak ini yang di atas ini, ayo dong pak, kan kita mau bergerak bersama nih, mau membenerin, mau ngebina nih anak-anak, gitu, ayo dong, jangan ada apa rehab, apa penjara, di penjara jelas tidak benar. Ya kecuali lo bandar itu urusan lo deh pak ya. Tapi kalau yang lo mau ngomong cuma 1G lo masukin dikit-dikit penjara terus rehabnya kayak gimana pak? Numpang nanya ya. Gitu. Kualifikasinya orang-orang yang direhab atau yang si konselor ini, apakah mereka mantan pemakai? Oh iya betul. Kalau mereka bukan mantan pemakai, gimana lo mau ngerehab anak yang lagi make? Kamu cuman teori. Lo mesti gini, lo nggak ngerasain badan dia. Lu gak ngerasain badan dia, jangan dong. Udah sembuh kok, dia udah baik kok. Kan kalau orang makin tambah pinter sayang, kita bisa acting, kita baik. Yang penting gue keluar dari sini. Karena itu kebutuhannya sifatnya kan beda. Itu. Jadi yang all this kind of thing yang aku mau bukan ngedidik orang untuk jadi tahu tentang drugs itu, tapi ngedidik dalam hal yang ini semua yang banyak yang kosong.
gitu, yang tidak terfill in. Bener. Yang katanya pemerintah mau bantu, mau ngurusin, mau bener-bener, ayo deh bener-bener, gak usah gede-gede, lapisin dulu satu-satu, ya kan? 86 itu apa sih? Ya kan? What is 86? Itu kan satu istilah yang tidak ada di buku ya. Betul. 86 ada harga pas gak? Kenapa 86 dia sama 86 gue beda? Apa yang lo lihat, Pak? Gue gak mau joget, tapi yang ini bukan suatu rahasia. Ya, ini sesuatu yang rahasia umum lah ya. Iya, tapi kan dia berani ngomong. Bukan soal berani. We need to know this. Kalau lu gak punya duit, lu jangan make drugs makanya. Kalau lu gak kaya, lu jangan. Ngapain lu bakal habis? Masuk habis, di dalam habis, keluar lu jadi miskin lagi. Terus apa? Ya pasti kejahatan nanti akhirnya. Kalau gak kriminal lu jadi kudanya lagi kan. Kalau lu di dalam lu ketemu sama bandar-bandar gede, sayang. Simple aja gue. Mami gak takut? Kalau gue takut sih, kenapa mesti takut? Takut apa nih? Ya maksudnya takut kalau ternyata ini kan bisnis ya. Gue bakal dimusuhin sama bandar-bandar. Iya, kalau dimusuhin doang. Gue lakuin Jokowi lah. Gitu. Enggak lah. Tapi maksudnya begini, kembali lagi, ini kan tidak menjatuhi siapa-siapa. Buat gue takut untuk berbicara itu udah bukan waktunya lagi. Ya. Gua rasa malah mereka ini instansi ini mestinya jauh lebih takut dengan media, karena kita bisa bergerak lewat media. People movement, people's power. Kita bisa jatuhin orang-orang yang di sono. Dan dudukannya siapa tuh? Kalau bukan kita ini. Betul. Yang tidak punya jabatan nih. Betul. Berarti ini bukan acara doang, tapi movement. Enggak, I want to make a movement, bukan untuk demonstrasi, bukan. Sorry, bukan untuk itu. Tapi untuk everybody have to, semua punya adiksi, semua punya masalah. Nah, pemerintah mau ngurusin nggak nih? Mau minum dulu. Aduh, kenapa jadi begini ya? Naga gue kayaknya aus nih yang ini. Atau ada bandar yang udah nyantet nih dari jauh. Bisa jadi, gitu, ya kan? Acaranya di mana, Mam? Untuk sementara, memang it's YouTube. Tapi ada yang mau dibeli sama TV. Yang semoga nih halo orang-orang di TVRI gitu, karena kalau TVRI itu kan buat negara. Apapun yang kita buat negara, mereka akan dukung. Aku merasa, aku mohon semoga ini benar-benar nyata. Mereka akan dukung kita, karena bukan jelekin, sama-sama ya. Aku pun jangan cuma taruh spanduk doang. No drugs. Ada mukanya si Om Jokowi, Bapak Jokowi ini presiden. Terus ada muka siapa aku nggak hafal ya. Artinya gitu. Jangan ngomong itu doang. Artinya nggak cuma pemerintah. Kita ini kan warga masyarakat. All of us. Harus ikutan juga. Harus all of us. Gitu. Aku join. Nanti Terima aku kasih. akan support di YouTube ini. Tayangan yang mana aku masukin. Amin. Dan ingat ya, bandar itu nggak make. Bandar yang benar, bandar yang keren. Bandar yang banyak duit. Coba pelan-pelan diulang lagi. Sorry. Bandar cemen, bandar ganggang, RT RW, kelas-kelas god sih, make mungkin ya. Kalau bandar yang bener, yang bener-bener. Bandar-bener ini bandar gede. Ya, mereka smart, mereka pinter dong. Kok mereka make? Maksudnya mereka nggak ketagihan? Nggak ketagihan apa? Nggak ketagihan atau sama sekali nggak make? Mereka tidak make, sayang. Sama sekali. Itu sama sekali. Mereka akan cari orang kelinci percobaannya ke orang. Jadi mereka kalau misalkan ada baru nih, ini mau dipasarin, mereka nggak nyoba dulu? Enggak, mereka ada orangnya sendiri, ada orang-orang tertentu, ada orang-orang yang memang si penagih, emang si pemadat yang memang tinggal nunggu matinya aja. Mami ini tahu? Iyalah tahu, masa sih nggak tahu? Ya kalau ada juga bandar yang merasa gede tapi make, akhirnya kelibet juga sama utang, akhirnya lo kalau nggak fokus, apapun yang nggak fokus, iya kan? Lo gimana sih? Kan efek aja. Lo ngeliat angka, lo udah nggak tahu segala macam. Berantakan. Ini bandar yang cukup gede katanya. Kan ada lagi di atasnya. Lo nggak diembat lo sama dia. Kecuali lo beli putus ya. Tapi itu jarang juga kan seperti itu. Jadi buat gue yang, hey, wake up gitu. Yang di atas, kalau lo be smart sekalian. Kalau lo mau smart sekalian. Kalau nggak jangan. Berarti sama bandar udah, ya udahlah, nggak takut lah ya ini. Bukan nggak takut, yang nggak takut, yang gue merasa bandar itu hebat. Bandar itu hebat lah. Mereka pinter, berarti kan mereka di atas ngawasin nih. Dia smart, mereka orang-orang smart lah, bukan orang bego. Jadi maksudnya Mami di sini adalah bukan berantas, kalau mau berantas ke atas, berantas deh, bukan urusannya gue. Iya, itu bukan urusan gue nggak punya power untuk itu.
sepowerful apapun dirimu nggak akan bisa sampai ke sana. Tapi sekarang berarti Mami ini melihat, kalau boleh aku simpulkan ya Mami, mereka ini kan memasarkan itu dengan sebuah bisnis plan, sebuah marketing plan yang luar biasa. Nah, sedangkan kita ini seperti dibodohi. Dan itu tadi, kalau istilahnya maaf kata ya, kalau narkoba ini sama seperti prostitusi, prostitusi kan nggak mungkin diberantas tuh. Dan itu kan one of the oldest bisnis kan. Nah, maksudnya kalau dia dilokalisasi di satu tempat, artinya di luar itu ya akan bebas dari hal seperti itu. Tapi saat sekarang ini narkoba ini kan nggak terlokalisasi. Dan anak-anak kecil semua masuk ke sekolah dan sebagainya. Jadi dipergampang, dipermudah, ibaratnya kimianya yang lebih gampang bikin orang bego, diperbanyak entah itu whatever mixernya, tapi ya the drugs itself misalnya kita ngomongin cocaine gitu ya, atau coke gitu ya, yang pure-nya itu cuma sekian, ini yang banyak. Fisik kimianya yang bikin orang bego langsung. Iya. Gimana tuh? Jadi ini adalah satu movement untuk empower masyarakat. Betul. Agar mereka ini tahu bahwa itu semua direncanakan oleh bandar. Iya dong. Dan ini bukan masif sekali. Direncanakan. Semoga cuma bandar aja ya. Jadi ada permainan-permainan lain. Oknum-oknum yang lain. Iya dong. Kalau memang ini negara juga mau, ayo bareng-bareng dong Om, kita bareng-bareng deh, ya kan, ayo help us gitu. Karena selalu yang di ini kan drugs, no drugs, tapi ini nggak ada, ini ada lagi, yang ini nggak ada, gitu. Sama aja kan PPKM sini, wah, yang ini ditutup, wah digerebek, yang sana kok buka-buka terus Om, duitnya kenceng Om. Iya. Loh. Mami kalau tadi ngomongin itu nggak takut juga kalau misalkan kita bilang ya nggak mau dipungkiri ya. Kenapa? Mau dijebak-jebak lagi gue. Pejabat dan artis itu kan juga bermain. Ya maksudnya mereka kan dianggap punya uang sehingga kan kemarin banget ada artis sinetron yang istilahnya ini ya angkatan di bawahnya aja nih. Yang kita lihat dia itu orangnya muda, ada lagi di bawahnya deh. Ada banyak. Ini inisialnya RN. Waduh. Dia ditangkap juga. Nah, karena memakai kalau itu ganja sih. Tapi kan tetap maksudnya di sini adalah. Tapi kan kalau dikorek kan banyak dari kata. Iya. Maksudnya di sini bahwa ini kan kok kayaknya orang itu merasanya bahwa ini kayaknya mayoritas pakai tapi belum ketangkep aja gitu loh. Nah orang itu apa nggak nanti ngambek nih sama Mami gitu? Karena gue buka-buka kan gue nggak pakai nama, gue kan nggak gampang, gue juga bukan cepu, gue juga bukan ini urusan yang gue yang pakai sendiri duit gue sendiri, gue yang ketangkep kan gitu aja. Iya kan ngapain gue ngurusin orang lain? Nggak ada urusan. Kalau mereka nggak suka, kalau mereka nggak ini, ya lu rubah karena pasti akan ketangkep. Pasti akan ketangkep juga, nggak mungkin lah. Ini a matter of sooner or later. Buat gue yang stop drugs lah. Udah kalau emang mau berhenti lo berhenti. Tapi kalau mau enggak lo sekaligus yang gede deh. Supaya kalau ketangkap jangan cuma 1 G. Gak keren sebabnya. Yang gede. Biar lo katakan keren, lo masuk ke penjara pun gue keren. Ketangkap cuma sedikit ya sayang. Kan gitu ya. Udah keluar duit keluar ini. Ibarat seperti itu. Kalau gue mau gilanya nih ngomong. Gitu kan frontalnya. Ya tapi itu kan satu kalimat yang jangan disikapi ya. Jangan seperti itu. Jadi kan, buat gue ya stop. Udah buat gue stop. Just stop. Ya stop, udah nggak ada waktunya lo kayak gini-gini lagi. Tapi kan itu buat biar nggak capek. Gue nggak bisa mengelak dari itu ya. Itu kan kalau kata-kata tadi kayak ini kan cari duit kan untuk keluarga gitu seperti itu. Ya, I don't know lah kalau soal itu ya. Gue nggak ngerti ya kebutuhan ekonominya orang kayak seperti apa. Cuman kalau buat gue kalau memang bisa berhenti ya berhenti. Kalau memang perlu bantuan, banyak banget wadah-wadah yang bisa nerima, yang bisa mau bantu. Dan setahu aku ya kayak BNN gitu ya. Kalau lo jujur, lo ngomong, they will help you. Dan lo gak dicepuin kok. Takutnya gak ditangkap? Enggak, setahu gue sih tidak ya. Maksudnya mereka benar-benar yang kualifikasi. Ya kan harus ada pengarahan kemana mereka larinya. Ya kan, itu dia ketakutannya orang itu. Akhirnya orang mendem, dung. Tapi Mami artinya tahu dong, kalau dengan memulai movement ini, artinya di antara kesibukan Mami yang ngurusin semua bisnis Pak Max dulu dan sebagainya. Aku gak ada ngurusin itu anak-anak. Oh anak-anak oke. Maksudnya nanti kalau tiba-tiba ada nih yang nonton di podcast ini atau no bukan, ini malah lebih dari itu. Yang nonton podcast ini dan nonton channelnya Mami atau nonton di TVRI atau dimanapun itu nanti, terus tiba-tiba secara pribadi mau kontak Mami untuk nih curhat nih. Oh iya, aku dengan senang hati. Aku dengan senang hati dan sampai selama ini aku baru bikin beberapa episode ya, udah 6 itu dan selalu kan aku masukin ke ini aku ya. Wah yang DM aku ibu-ibu tuh banyak dan ikut aku screenshot semua. Aku kasih ke BNN loh. Maksudnya lo lihat nih
Lo lihat ini, mereka nanya terus kemana. Mereka cuma nanya berapa biaya buat masukin anak gue ke rehab. Lo bilang gratis, kenapa mereka diiniin? Banyak, aku kasih tahu kok. Yeah. Aku kerjasama, bukan kerjasama sama BNN, tapi maksudnya aku karena aku pernah di situ, jadi aku ini ada yang mau masuk nih, tolongin dong, bantuin gitu kan. Ini kasihan anaknya. Ya sebagai ibu, karena kan ibu-ibu yang pada curhat. Yeah. Ibu-ibu yang pada curhat dan wanita-wanita yang di-abused. Itu banyak sekali yang masuk ke DM aku. Karena aku itu padahal nggak ada hubungannya sama narkoba atau detox kan program ini. Jadi detox ini kan toxic yang nggak cuman itu aja berarti. Bukan cuma drugs, bukan. Jadi drugs ini hanya awal karena ini aku alamin. Gitu. Jadi aku mengungkapkan di situ yang aku tahu ya, bukan yang aku yang nggak tahu, yang aku tahu aja. Yang sepengetahuan aku seperti ini. Kalau lo masuk prosesnya seperti ini, abis itu lo ke rehab, abis itu lo menunggu sidang, ya whatsoever, dan all depends berapa yang lo ketangkapnya, ya kan? Kalau memang lebih ya pasti lo ada segera negotiation lah, aku nggak tahu ya. Yang aku alamin aja, bukan yang orang lain alamin banget. Aku undang orang-orang yang lain yang pernah ngalamin, tapi yang sudah berhenti, akhirnya mereka juga punya movement kayak aku. Jadi yang orang-orang yang ini yang mau berbicara dari mereka yang nge-detox themselves, rehab, dan juga ngunci diri dia selama 6 bulan untuk jadi bersih. Tapi benar gak sih itu berapa bulan terus bisa langsung sembuh, Mami? Aku nggak, gue bukan pakarnya. Ya, tapi kalau menurut yang Mami lihat selama kemarin. Gini, aku waktu kemarin karena there's no substance, jadi waktu aku di BNN yang aku tahu ya, ada program yang dilihat lo di assessment, apa iya badan lo sejauh apa, penyakit lo apa emang ini under whatever. Kalau mereka nggak bisa ngasih lo program kalau emang tidak ada assessmentnya atau juga ini orangnya baik, otaknya bener, ini apa ya mau programnya ya. Gitu. Oh berarti mungkin anger management, mungkin secara emosi, tapi secara fisik atau multidimensi berarti ya. Banyak. Jadi ini dia. So we need places of rehab, entah itu dari negara, entah itu yang swasta, harus benar-benar. Karena nggak bisa lo main, lu ganja ya, lo 4 bulan deh. Say ganjanya dia tiap 5 menit, masa lo kasih dia 4 bulan, itu kan sudah menjadi madat. Itu kan sama kayak misalkan dulu ngerokok lah ya. Nah, ngerokok tuh di awal kan sehari cuman sebatang. Besoknya sebatang, bulan depan 2. Kan nggak ada ceritanya sebulan awal 2 bulan langsung 1 paket enggak. Nah itu pun pengurangannya. Kalau langsung itu traumatik loh. Nggak, nah ini benar banget deh. Aku juga ngomong sama dokter gitu. Kalau lu udah ngerokok nih misalnya dari umur 12, 13, sudah banyak ya yang seperti itu. Lu kesininya tuh bukan ngerokok untuk gaya. Kayak itu kayak vitamin. Ya karena fisikal. Kayak vitamin. Malah bukan vitamin, maksudnya ini bertahan hidup. Dan tante aku kayak gitu. Yang udah sekian pack kali sedih. Dia mau berhenti karena udah kena ini, gue berhenti. Lo tahu dokternya bilang apa di Australia itu? Why did you stop? Itu kelihatan kayak umur 150 tahun umurnya. Semua penyakit keluar. Dia gak drugs, cuma rokok. Lo tau dokter cuma bilang, I did not ask you to stop, bukan berhenti. Oh iya? Cut down. Karena sudah menjadi kayak apa sih vitamins bukan untuk ya hanya buat itu. Ya. Karena aku juga ngalamin ini saudara, dia itu seorang sutradara, dia biasa banget ngerokok sama ngopi, dan itu udah puluhan tahun. Iya. And then akhirnya aku nggak tahu nih, maksudnya saudaraku boleh nggak nyeritain? Tapi ini sesuatu yang maksudnya sampai akhirnya setelah pernikahan itu mungkin jalan 8 tahun nggak dapat anak, akhirnya dia punya anak dan dia bernazar pada dirinya, once aku punya anak aku akan berhenti. Akhirnya dia berhenti, and then one day dia sepulang dari jalan kaki, jalan pagi itu dia istirahat, dia cuman nyeruput kopi sedikit, benar Mami, jantung. Dan itu dia baru jalan happy, aku baru ngobrol sama dia, anaknya baru lahir Mami. Itu kayak sesuatu yang, dan dia minta apa, dia akan berhenti begitu anaknya lahir. Dia beneran berhenti semua ya. Iya makanya itu kan berarti kan nggak begitu caranya. Ya, you need to know yourself. Makanya kembali lagi, badan lo harus tahu. Lo harus mengenal badan lo. Ini soal rokok ya. Ya rokok aja udah bahaya. Apalagi drugs. Makanya aku bilang, aku tidak menyarankan
walaupun aku pernah pakai, Yes, gitu, aku tidak menyarankan buat anak-anak yang baru ini yang Yeah. jangan nyoba-nyoba, Yeah. gitu. Pasti ketagihan, nggak mungkin nggak ketagihan, enak kok, Yeah. Yeah. gue akuin. Tapi kalau lo nggak mampu badan lo, jangan. Tapi artinya juga nggak cuman drugs loh Mami. Misalkan nih ada seorang Everything. wanita, dia itu nggak tahu nih kehidupan keluarga itu seperti apa dan dia menikah di usia muda, let's say 23 tahun, tinggal di daerah di pedalaman di Indonesia, dan dia tahu, dan dia itu hampir setiap hari di abuse sama suaminya. Banyak tuh. Artinya dia kan nggak tahu, dikira itu yang benar dan dia terbiasa Dan seperti itu. Toxic relationship. Ya itu dia. Itu kan hampir beda skenario, tapi hampir sama. Yang lo pikir oke, this is ya, anak-anak melihatnya kan seperti oh ya kalau mau minta maaf ya kasih aja hadiah buat mama, kan gitu ya. Karena nggak ada kata-kata maaf. Laki-laki nggak boleh minta maaf. Bukan laki nggak boleh maaf, maksudnya pride. Like Dan ini terjadi ke orang yang even bukan punya duit loh, duitnya banyak banget. Sedih ya, sedih. Dan jadi gue menghargai kata-kata maaf dan menghargai kata-kata terima kasih dan tolong. 3 kata gitu aja. Jadi movementnya Mami ini akan besar sekali. Semoga mungkin tidak tahun ini, mungkin pas gue udah meninggal baru kelihatan movementnya. Whatever it is, tapi gue mau mulai supaya ada penerusnya dan bisa diterusin sama yang lain. Ya mungkin gue sih ngarepin ibu-ibu yang lain lah, ya mau siapapun, please gitu. Bukan cuma drugs kok ini, penyakit perempuan tuh banyak sekali. Kalau aku laki-laki ini melihatnya Mami ini kayak kalau di superhero tuh ada Batman sama Iron Man Mami. Itu 2 orang yang super powernya tuh kaya. Yang lainnya itu punya, kalau nggak digigit laba-laba mereka apa. Tapi ini orang kaya tapi mereka mengalami trauma hidup yang akhirnya membuat biar gue seperti ini orang lain nggak boleh. Dan aku rasa Mami seperti itu sekarang ini. Gue nggak pernah berani bilang sama diri gue trauma ya. Mungkin ya kalau orang lain dengerin ya apa itu kali ya trauma ya, tapi ya I felt I wasted so much time. Ya itu dia. Sad. Jadi untuk yang lain janganlah, Daud, hargain keluarga lo. Ini agak cepat karena ini banyak banget yang dia. 8 of coins Mami. 8 of cups. 8 of cups ini seseorang yang constantly dia tuh nyari sesuatu. Seharusnya hidupnya itu sudah cukup, tapi somehow ada sesuatu yang hilang. Nyari Tuhan gue cuma nyari Tuhan sekarang. Bukannya gue gak kenal Tuhan dulu. Bukannya gue tidak punya Tuhan, jangan salah. Teman-teman itu yang supit itu pendeta loh biasanya. Sayang, keluarga gue semua pendeta. Iya, teman-temanku yang supit itu pendeta. Jadi lu kurang diberkati apa sama Tuhan. Tapi gue harus ngepep. Tapi gue harus geblek ya kan. Ya untuk menemuin jati diri gue, untuk mengetahui bahwa mukjizat itu ada, bahwa yang selama ini mungkin gue ada secara pikiran karena memang harus, karena gue kaya, karena memang gue mampu. Tapi kan gue nggak mampu apa-apa waktu gue di Polda. Tuhan semua yang kerja, bukan gue. Jadi sekarang kalau tanya apa yang gue cari Tuhan. Gue cari kedamaian, gue cari ketenangan, gue cari tidur nyenyak. Gitu. Kalau ngomong soal harta segala macam dan ini berkat dari Tuhan, gue terima, dan anak-anak yang harus bekerja sekarang. Karena kemarin ada satu kejadian yang lumayan unik ya, terutama waktu si Laura ya meninggal ya. Betul. Itu kayak aku ngelihat Mami itu kayak, Mami ini apa cari anak perempuan ngerasain anak yang cowok semua ya, kebayang seorang ibu gitu terus ngerasain seperti itu. Betul. Itu tapi sesuatu yang Mami juga. Aku terpukul sekali, aku kehilangan sekali sama Laura karena mungkin tidak selama sama yang lain. Aku kenal Laura udah 4 mau 5 tahun dan selama 2 tahun pertama itu 2 tahun dia lumpuh, 2 tahun sebelum dia lumpuh itu kan di Ancol terus, di rumah Ancol. Ya apapun ya, kita untuk gagah apa segala macam itu ya. Memang mereka dalam satu hubungan ya. Di mata aku itu masih baik. Toh juga Laura juga tidak mengeluh. Ya maaf ya, tidak mengeluh. Dalam arti itu was toxic baru belakangan ini kan. Berarti ya. Kan hampir mirip kayak Mama. Dan Pak Max kan. Yes. 2 orang yang baik, sama-sama ingin membahagiakan, tapi ternyata salah. Dan nggak berani untuk keluar dari itu. Betul. Jadi I feel her very much. Dan dia tidak pernah ngeluh. Dia bisa nutupin, Laura itu bisa nutupin
Wow. Untuk anak semuda dia. Oh, dia meninggalnya 21 tahun ya. Kamu bisa bayangin, jadi waktu Berarti itu aku 16 tahun, 17 lah ya. Pokoknya gitu deh. Lo bayangin, hebat gak itu? Hebat. Aku bilang, wow. Tapi kan umur gak ada yang tahu ya. Ya itu kayak itu tadi lo Nah, cerita. this is the thing yang bukan ngambil contoh ya, ironis untuk ngambil contoh itu, tapi ini anak-anak juga, anak-anak kita ini harus semua tahu. Ya. Gitu. Lo bayangin, ya jangan satu, kalau memang lelah jangan nyetir jauh-jauh. Kalau memang kalian minum jangan jauh-jauh, apapun itu ya. Karena jadi kejadian sebelum kejadian, jadi itu sebelum mereka pada berangkat ke satu tempat, mereka semua dari rumah Ancol kan. Aku cuma bilang pulang ya ke sini ya, jangan pulang ke rumah kalian karena jauh. Ya mami, aku coba mau ngambil baju aja, nanti balik lagi sini kok. Udah nggak usah lah, besok aja. Gitu. Ini kejadian. Kita tahunya baru subuhnya gitu ya, besokan gitu ya. Pagi. And then sama sebelum dia meninggal, paginya, malamnya kan ngobrol dulu sama aku. Yeah. So this is the thing yang gue itu pas kejadian gue langsung telepon adik-adik gue telepon bokap gue juga. Gue bilang fix gue nggak mau ngomong lagi sama orang kalau lagi sakit. Mami ini paranormal loh. Gue nggak mau, gue bilang gitu. I cannot, gue bilang. Gue nangis gitu, gue yang what the fuck is wrong with me ya. Adik-adik gue ngasih lihat ya udah, nggak mungkin itu memang cara dia untuk lepas. Ya nggak usah ke gue kali ya, gitu kan. Ya lu ada chat, gue bilang gue nggak mau ngasih lihat chattingan gue. Nggak, gue nggak nyangka. No, it's me, it's a private. Cuman yang banyak yang tahu, sampai ibunya, sampai kakaknya. Iya mami masih ngobrol tadi malam ya. Iya, saya gue ada. Shock lah, gitu. Ya gue nggak mau juga sampai gue nggak ngobrol juga, gitu kan. Jadi it's dilema buat gue, karena bukan 1, 2, 3, 4, bukan 7, bukan banyak. Dan pas gue flashback semuanya bilang, iya ada yang langsung, ada yang sebulan kemudian Nek, ada yang seminggu kemudian Nek, tapi semua terakhir cuma ngomongin lu. Mereka ingetin lu. I don't know. Ya udah. Ya itu, tapi tadi mami memang harus menyentuh orang-orang ini tadi. Ya tapi jangan orang yang mau ke sini tuh kali, orang yang sehat lah yang gue sentuh dulu gitu, yang supaya mereka bisa ini. Pelepasan kali ya, gue bagian pelepasan kali ya. Tapi itu sesuatu yang pas nonton itu tuh kayak apa, mami di sini tuh berharap seorang anak perempuan atau apa, tapi pasti gue berharap anak perempuan, tapi gue juga tahu diri, nggak mau egois. Walaupun gue masih menstruasi, aku juga bilang sama Jun, bukan gak ada telurnya, tapi kualitas telurnya belum tentu baik. Kalau gue paksain, gue egois. Gue tidak mau kenapa-napa. Oke, it's egois banget. Cuman nih buktinya nih, Ajun kami bisa kan umur segini. It's not, itu bukan Tuhan mau, ini gue yang mau. Dan itu pasti jelek deh akhirnya. Gue gak mau. Gitu. Lebih baik gue adopsi atau pasti Tuhan punya rencana. Tapi ternyata itu tadi, kenapa dirimu bersedih mami? Ternyata ya ini so much you gitu loh. Ternyata banyak kesamaannya antara si Laura dan kehidupan mami yang toxic relationship kecilnya itu ini, tadi. Versi kecilnya betul. Nggak bilang kalau Gaga ini bukan orang baik. Aku nggak ngomong ini, apapun itu. Aku selalu bilang, gimana Gaga? Jangan menghujat, ya. Jangan juga. Waktu saat itu mereka dalam satu hubungan yang baik. Di mata kita semua, oke. Dan mereka juga mengakui itu. Mereka sadar, mereka juga tahu gitu. Kalau sekarangnya begini, ya itu aku cuma minta dari keluarga Laura dan keluarga Gaga hilangin kepahitan, ya kan, berdamai, ya kan, mengakui salah, ya kan, yang salah ya salah, teman jangan juga berlebihan semuanya. Ya kan? Tapi artinya mami pengen bilang ke semua wanita di luar sana, once mereka merasakan toxic relationship itu, get out. Karena apapun itu yang dirasakan, karena akan end up seperti ini. Ya gue gak mau bilang akan end up juga seperti Laura. Tidak, tapi kan sayang. Betul. Karena mereka ini kadang takut kalau gak akan dicintai lagi sama orang yang lain. Padahal mami pun merasa seperti itu. Oke. Takut kalau ternyata gak akan diterima oleh keluarga saat mami melakukan itu. Terus orang kan bilang, apa lu divorce atau apapun itu. Ini banget, ya betul banget, itu betul. Tapi padahal itu harusnya sesuatu yang ya diobrolin, harus ngobrol, harus sharing. Jadi ini yang dia. Jadi banyak juga yang bilang, is Laura Muslim? Kok tiba-tiba dikremasi dan sebagainya ya. Laura juga belum sempat dibaptis.
Gue sedih di situ. Itu ketakutan mami juga. Itu gue sedih. Jadi waktu kemarin, ini kan hari Rabu depan itu 7 harinya Laura. Iya. Aku diminta, tanggal 15 kemarin. Aku diminta untuk bantu untuk pendeta-pendeta untuk kebaktian. Gitu. Jadi aku lagi ya ini ya, I feel the sadness gitu. Ya kan, I'm sure Laura's in the best place segala macam, cuman yang gitu. Diakuin gitu. Dia ikutin agama bapaknya segala macam, tapi ya memang belum sempet karena waktu itu dia ngikutin ya gayanya gagal gitu ya, ngikutin gayanya gagal. Terus pas dia realized, dia sudah realized gitu. Tapi belum sempet. Dan itu yang ketakutan mami ke anak-anak juga semua. Betul. Tidak memandang orang umur tua atau umur pendek, apa umur muda. Dan uang banyak atau tidak. Tidak, enggak menjamin. Enggak ada. Oke mami, kartu terakhir. Yes. The Ten of Cups. Mami tadi kan cerita. Kalau semua yang orang lihat ini ya, apa yang ya itu tadi lah, orang mimpi itu ya pengen kalau wanita kayak mami dan semuanya gitu. Amin. Nah mami Ipal ini merasa bahwa ternyata mereka nggak melihat banyak hal itu tadi. Oke, kita lepaskan masa lalu, masa depan mami ini pengen seperti apa? Aku cuma mau jadi istri yang baik dan suami dan ibu yang baik. Oke, tapi ya, kan, bukan cuma itu. Dengan movement aku ini, aku ingin semua aku ingin banyak berbagi dalam hal knowledge kayak entah itu inspiring people, touching people yang mungkin mengarahkan just be simple. Hidup itu simple, hidup itu cepat, just berbagi cinta, berbagi kasih. Gue cuma mau itu aja. Just gini, kalau di bahasa gue, kita berbagi kebaikan bukan berarti kita harus membaptis orang kan. Betul. Atau lo harus masuk agama gue, tidak bukan itu gue. Ya karena kan membaptis pun kita nggak bisa membaptis orang itu harus datang sendiri. Iya, gitu. Tapi berbagi kasih ibarat negara ini atau this generation udah hilang dengan kasih. Udah hampa hidupnya, udah nggak punya kasih, udah nggak punya cinta. Gue berteman sama lo 1 + 1, wih kayaknya gue bisa dapat 5 nih. Gue mau berteman sama lo. Don't do that. Hanya Tuhan yang bisa kayak gitu. Kita tetap 1 + 1 memang 2, cuman don't do that either. Kalau kasih itu bisa berbagi banyak, bisa you can touch people's life a lot. Dan aku dapat impact yang banyak sekali di DM aku. Dari mereka dan sudah podcast aku, mami you are inspiring, aku terima kasih ya, dan mereka bukan dari Kristen loh. Iya. Ini yang membuat aku itu ya tadi. I like that bapak gue. Wow, makasih ya kalau gue bisa move orang seperti itu. Gue kaget sih sebenarnya. Mama Resita Supit siapa yang nggak tahu at the time. Tapi kan dirimu kan sekarang bukan selebriti, bukan juga ya. Ya kalaupun ternyata kemarin orang berpikir, oh ternyata Jennifer Ipal ini nikahin Ajun biar keangkat jadi selebriti, enggak juga. Enggak penting saya, cuy. Iya kan, maksudnya tapi sekarang ini banyak di mana-mana, tapi menginspirasi. Amin. Iya kan, maksudnya orang itu ya menginspirasinya bukan karena kalau ya orang itu berharapnya kalau sekarang di YouTube atau di sosial media orang kayak mami ini pamer mobil apa, tas apa dan sebagainya, tapi di luar dugaan ternyata banyak hal yang sifatnya itu ya beyond. Gue masih human kok. Ya dan banyak yang menikmati gitu loh. Nah mami kasih saran dong apa yang untuk orang-orang di sana terutama wanita. Karena kalau aku percaya mami, wanita ini yang sebenarnya menentukan hidup ini akan seperti apa. Betul, wanita itu yang melahirkan, yang nuntun, yang ngomong semuanya. Pada aku jadilah the best of yourself sebagai wanita yang terbaik. Jangan jadi diri orang, jangan jadi si A B, karena itu gak akan benar sama diri lo. Karena itu bukan lo. Lo AB ini kan, teman pengajiannya, teman arisannya. Nanti kalau nggak ditemenin gimana mami? Kalau lo boleh nemenin, tapi jangan itu menempel yang lo harus jadi kayak dia. Karena itu bukan lo. Tapi kegelisahan itu dulu mami pun alamin dong. Harus bisa diterima sama lingkungan, teman-teman. Gue gak peduli sama lingkungan.
waktu saat itu tetap gue itu mungkin lupa. Gue bukan orang yang peduli sama lingkungan. Maksudnya yang apa kata orang, tidak. Iya. Gue cuma peduli kenyamanan antara gue, anak-anak dan suami gue. Nah, yang penting suami gue tidak ribut, gue nggak ribut sama anak-anak. Udah itu aja yang nomor satu. Padahal itu juga nggak benar ya waktu itu. Oh tidak benar. Ya. Tapi untuk wanita yang buat mereka ini tinggal di gang sempit. Apa kata tetangga sebelah dan Bu RT memang itu penting. Susah. Ya. Memang itu susah. Gini loh, untuk jadi yang terbaik atau jadi yang kadang-kadang kita merasa diri kita tuh aneh. Lo nggak aneh. Lo tidak aneh, tapi kalau lo di satu surrounding people yang merasa lo ngejudge lo itu lo aneh, get out. Bukan berarti lo pindah rumah, tapi keluar dari pemikiran itu. Keluar dari pemikiran itu. Yeah. Karena apapun itu, lo sukses, lo tidak sukses mereka tetap akan bilang lo aneh kok. Yeah. There's still a lot of people that hate you. Oke. Masih banyak yang bakal bilang terus itu hujatan itu akan terus. Okay. Jadilah ketidaknyamanan lo itu menjadi satu sumber power buat lo. Karena apa? Buat aku kalau lo tidak nyaman, lo nggak nyaman di satu tempat dan lo bisa bikin diri lo nyaman, lo hebat. Itu sukses. Jangan lo sama dengan sukses itu sama dengan duit. It will goes to that. Kalau lo udah punya karakter yang kuat seperti itu, bukan kadang-kadang juga bukan karena lo sekolah luar negeri, wah graduate this, no. Orang-orang sekarang, orang-orang dulu nih, yang bos-bosnya atas kan orang dulu ya, ya kan, can you keep your mouth? Lo bisa gak jaga mulut, jaga mata, jaga telinga lo? Apa yang ini? Kepercayaan, loyalitas. How do you get that? Sopan, tahu diri. Lo baca dari mana kayak gituan? Kalau bukan dari orang tua, kalau bukan dari keagamaan, lo dekat sama Tuhan. Nggak di sekolah sayang. Di sekolah lo diajarin pinter. Di rumah lo diajarin cara lo survive, how to sopan sama orang, tahu agama, tahu yang mana yang benar. Kalau di sekolah kan tidak bukan mana benar, cuman satu tambah lo harus pinter. Itu urusan sekolah. Jadi kalau anak gue nggak pinter, gue marahin sekolah. Nah, lu sekolah manapun mau datengin gue kayak anak gue yang paling kecil, kalau anak gue nggak sopan sama lo guru, gue bilang sama gurunya, lu boleh komplain sama gue. Lu datangin gue, lo boleh sue. Tapi kalau lo bilang anak ibu tidak kurang pandai, lu yang gue tolol-tololin. Jadi di sini yang to survive, jadi diri lo harus tahu itu, hargai diri lo, sayangin diri lo sebelum lo menyayangin orang lain, supaya lo bisa ngelihat semua itu indah. Kalau kita cuma jangan pernah compare diri lo sama dia kok gini, jangan. Beda, berkat lo nggak bakal sama kayak dia. Lo mau jadi kayak gue, lo gak akan jadi. Bukannya gue gak bisa, lo gak bisa. Tidak, lo gak mau. Please jangan jadi kayak gue. Hampa sayang. Karena kan waktu kita kecil terutama wanita ini, ketakutan mereka ini kan kayak denger cerita yang angsa buruk rupa. Dipisahkan, gak punya teman, sendirian. Nah mereka ngerasain itu banget Mami. Tapi kan itu kan sudah Tuhan yang punya ya. Betul, tapi kan ya tadi balik lagi. Mereka, kalaupun mereka ini bermimpi pengen kayak Mami pun, mimpi yang memiliki itu boleh. semuanya. Itu menjadi satu motivation. Jadi ambil baiknya. Ambil baiknya. Ambil baiknya. Dan semua itu kan perlu proses. Dan yang paling penting tadi waktu Mami bilang bahwa percuma mau sekaya gue pun, tetap aja ada orang gak suka. Tetap aja dikucilkan kalau memang. Gitu. Jadi kalau lo tidak kuat mental lo juga, semakin lo tinggi semakin banyak angin, semakin itu udah satu kata bahasa yang paling benar kan. So bukan soal tinggi, sayang proses itu datangnya dari diri lo. Kalau lo udah kuat, Tuhan juga akan tahu kok. Lo kayaknya layak gue tinggalin 15 M, karena lo mampu untuk menjaga 15 itu jadi terlipat gandakan. Tapi 1 juta aja lo masih kayaknya nggak bersyukur, gimana gue mau kasih yang gede? Tuhan kan juga nggak bego. Lo pikir lo mau jadi kayak semua orang mau, gue juga masih mau kok jadi kaya. Gitu. Tapi gimana caranya lo bisa mendapatkan tanggung jawab, dipercaya sama Tuhan. Dipercaya sama Tuhan, you can do it because you're smart, bukan karena lo pelit. Karena kita semua tetap punya tanggung jawab untuk anak yatim piatu, anak panti, semuanya kita punya itu. Do that work. Do that. Jangan pernah lo ambil berkat orang. Jangan pernah lo kurang. Nanti gue jangan pernah lo kasih sekian lo dapat sekian kok lebih pada itu. Itu gue cuma belajar itu. Dan artinya
titipan Tuhan itu yang berupa harta itu tadi, Mami merasa bahwa ya itu punya Tuhan. ya, dan itu titipan. Dan kegelisahan Mami sekarang adalah titipan yang lain. Anak itu tadi. Yang Mami merasa bahwa Mami tetap merasa ini belum sempurna. Gue gagal, gue masih gagal di situ. Gue masih gagal. Kalau yang ini kayaknya seraya buat gue, I did that part. Yes. Ini gue, waduh gue takut karena gue nggak tahu mau ngadu, mau laporannya ke di atas nanti gimana. Iya, ngerti Mami. Dan ini sebenarnya klise banget sama seperti kayak acara-acara kalau di TV dan sebagainya ngasih saran kepada siapapun. Tapi since tadi Mami bilang bahwa ya sekarang misi Mami adalah untuk anak-anak ini tadi. Dan ternyata mereka nonton loh podcastnya Densu dan sebagainya. Mami, please, kalau seandainya anak-anak Mami ini nonton, Mami sampaikan kepada mereka. Ini agar apa Mami? Agar ibu-ibu yang lain pun itu melihat bahwa seorang Mami Ipel pun itu memiliki kesamaan keinginan bahwa harta tuh nggak membedakan. Nggak. Mami sampaikan ke kamera di sini kalau mereka nonton Mami. Jadi buat anak-anak gue ya, anak-anak gue itu ada Jefferson, ada Philo, ada Jethro, ada Abisha. Whatever it is, I am sorry. Gue minta maaf bahwa mama nggak bisa jadi. I did not give you the best part of as motherhood. Mama minta maaf bahwa mama selalu mengiyakan yang tidak baik. Mama tidak ada waktu juga dalam artian sebagai yang seperti ibu-ibu atau teman-teman kalian, ibu-ibunya yang sharing dinner time, bisa masak kali ya, seperti itu. Tapi more or less gini, I'm sorry I have to put you through a lot of things. Yeah, I'm sorry that I did not stand up. I'm sorry that I didn't say sorry to your father. I'm so sorry for that. And I just want you to know that I did love your father. I loved him very much. And it wasn't all toxic. It wasn't all. Tapi untuk kalian jangan itu menjadikan turning point for you to be a father atau to menjadi anak laki-laki, because please open your heart. Open your heart. Mama cuma minta baca satu ayat setiap malam dari Alkitab. Kalau lo belum siap gak apa-apa, tapi baca aja Alkitab gitu, just satu ayat every night. Gak usah dihafalin. Mama gak minta kalian jadi genius, tapi komunikasi terus sama Tuhan gitu. And please don't waste your time. Don't waste your time at all. I don't know how long I'm gonna stay, but there's still a mission that I just want you to know. Mama gak akan tenang. Walaupun whatever it is, Mama gak akan tenang kalau kalian semua belum dekat sama Tuhan, gitu. Belum dibaptis, belum menyadari bahwa Tuhan itu segalanya, bukan Mama, bukan harta. Kalian tidak hebat, ya. You are not jago, tapi kalau kalian bisa mengakui Tuhan kalian hebat. Selama ini kamu belum hebat, so be that. Let me die in peace. Let me die in smile. And let me smile on you guys. That saying, jangan sampai gue jadi setan. Untuk takutin ya. Jangan sampai gue jadi setan untuk nakut-nakutin kalian. Supaya kalian dekat sama Tuhan. Bukan cuma dekat, tapi kenal dan mengakui kalian anak-anak Tuhan. Bukan anaknya Jennifer, tapi anak-anak Tuhan. Nah, thank you dikasih kesempatan itu. Ini kalau menurut saya tuh kayak waktu orang tua meninggal tuh kita akan nanya, kita akan mewarisin apa. Dan barusan tadi Mami Ipel ini mewariskan sesuatu yang melebihi semua harta Mami Ipel, dijadikan satu dan diberikan. Dan yang lebih luar biasa adalah Mami mewariskan ini kepada banyak sekali ibu-ibu, anak-anak di luar sana. Sesuatu yang ditakutkan oleh seorang ibu dan harapan seorang ibu untuk anak-anak mereka saat mereka nanti gak ada. Iya, gue juga gak mau mereka belaga-belaga baca Alkitab.
Gak usah baca Alkitab di depan gue. Lo baca Alkitab, lo doa di waktu lo. Lo sama Tuhan, bukan di depan gue. Gak perlu. Gitu. Dan buat ibu-ibu yang lain juga kadang-kadang kan maksakan anak-anak harus pakai jilbab, harus pakai ini karena itu harus. Maaf, kalau aku boleh ngomong, biarkan itu jadi calling kan. Itu anak, supaya itu anak benar-benar mengenal. Gitu kan, supaya kita juga tahu, yes kita nggak salah. Bukan aku sekarang anak sekarang tuh bisa gampang melawan. Kan maunya. Kan mau mama, mau bapak, mau ibu yang nyuruh aku begini. Betul. I don't want that. Salah lagi gue, nggak tenang lagi gue di atas benar. Mami. Thank you. Kenapa nih jadi kayak begini? Gue pikir gue tadi agak gitu loh. Enggak. Tapi aku terinspirasi banget nonton yang di Densu itu tadi, dan dirimu itu memang kalau aku bilang ya itu tadi banyak hal yang harus seperti ini yang dibagikan, terutama kepada para wanita ya. Karena nggak banyak yang akhirnya ini dirimu speak up banget loh. Thank God, karena memang ini kayaknya udah harus, karena selama ini gue merasa bodo amat sama orang. Now I cannot be like that. Dan ini kalau aku bilang dirimu ini kekayaanmu yang sebenarnya adalah itu tadi. Amin, amin, puji Tuhan. Bukan semua yang enggak, itu orang gak ada lihat apa-apanya itu. Itu gak ada apa-apanya. Itu hilang Mami bisa cari lagi dengan gampang. Tapi kalau ini Mami, I cannot. Dirimu survive aja ini sudah luar biasa. Luar biasa, gue gak gila aja. Betul. Mami terima kasih banyak sekali lagi. Dan aku yang terima kasih dikasih kesempatan. Just tell me, aku nanti akan bantu apapun untuk yang terima kasih. Movement itu. Yes. Karena aku bacain tarot untuk para wanita ini pun tuh aku ngerasain banget bahwa ini memang hidup itu nggak adil untuk wanita. Betul. Kita ini selalu walaupun kita gini kayak kesannya kita tetap salah gitu kan. Yes. Gitu. Salah. Kita kayaknya rela untuk digebukin sama suami. Dan kita nggak bisa benerin itu. Tapi at least kita bisa empower mereka agar mereka bisa kuat. At least untuk ada wadahnya. Untuk diri mereka sendiri dan untuk anak-anak. Betul. Warisin itu aja Bu. Mami sekali lagi terima kasih. Thank you semuanya. Salam buat Ajun juga. Maaf kalau kelamaan ya. Iya nggak apa-apa. Gue pikir tadi kita mau ini loh, agak-agak mau nyatet-nyatetan loh. Sebentar, dipakai dulu. Aku harus tutup dulu. Okay. Untuk kalian semua, siapapun itu, bagikan ini ke sebanyak mungkin wanita kalau saya bilang, karena ini sesuatu yang ini mahal sekali harganya. Mereka harus tahu, terutama wanita muda, sebelum terlambat. Aku juga kemarin waktu Laura itu meninggal, aku pengen sampaikan banyak hal ya, termasuk itu tadi. Kadang-kadang karena mereka ini nggak tahu mana yang benar mana yang salah, akhirnya mereka jalanin itu aja Mami. Karena it was nyaman. Ya itu tadi. Dan Mami juga merasakan seperti itu gitu. Tapi akhirnya tetap bahwa semua akan kembali ke Tuhan ya Mami. Betul. Oke. Terima kasih untuk kalian semua yang masih tetap menyaksikan. Jangan lupa untuk juga menyaksikan konten-konten spesial Mami Ipal di Jenjun ya. Harus subscribe juga. Dan untuk kalian tetap saksikan mata dan telinga, because this is your tools to feed your soul. Terima kasih, sampai jumpa dan salam. Thank you.